juga nih teman-teman, aku mau tahu dulu nih, teman-teman ini coba aku record dulu ya, biar teman-teman nanti bisa, eee, pelajari materinya kapan aja. Oke, sebelum masuk ke pematerinya dan kenalan sama pematerinya, aku mau tahu dulu dong nih, teman-teman kemarin yang belajar sama Mak Muri seru apa seru banget? Boleh langsung di-share dong di kolom chat di hari pertama kemarin, belajar sama Mak Muri seru apa seru banget? Boleh dong. Wah, seru banget. Seru abis, siap ya. Oke, baru hari ini gabung, nggak apa-apa Mbak Khadijah. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung atau yang ketinggalan di sesi pertama, boleh, nanti tuh Salwa udah kirim grup bukan grup ya, link YouTube-nya, link YouTube record-nya di, grup WhatsApp masing-masing ya. Jadi ada IEG 1 dan juga IEG 2 sesuai dengan teman-teman masuk ke grup yang bagian mana ya, IEG 1 kah atau IEG 2. Waalaikumsalam, walaupun baru ikut rekaman YouTube-nya Kak Salwa, hehe. Siap. Siap, mantap 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 ya. Nah, sekarang nggak kalah seru juga nih teman-teman, karena sekarang malam ini nih teman-teman kita bakal belajar bareng Mbak Masrur Ramijal. Jadi beliau ini adalah ketua dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dan juga, CEO serta founder dari Rabani Tour and Travel. Oke, siapa nih yang udah gak sabar belajar tentang strategi adaptasi dan mempertahankan bisnis? Oke 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 oke. Nah, teman-teman, aku kasih tahu siapa yang kemarin dapat door prize buku. Oke, nanti akan diumumkan di grup WhatsApp ya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pematerinya dan juga materinya nih, teman-teman, aku mau tanya dulu nih, teman-teman, kendala bisnisnya tuh apa sih? Apakah misalnya, "Oh, aku udah" misalkan nih, "Aku udah lama banget berbisnis, tapi kok penjualnya gini-gini aja," misalnya kayak gitu. "Oh, asal aku baru banget nih bisnis dan aku tuh pengen banget dapetin ilmu dari seluruh pemateri yang ada di Indonesia Entrepreneur Gathering." Atau misalnya, "Kak Salwa, aku lagi bingung nih cara cari target market gimana? Cara adaptasi bisnis gimana? Cara, nge-endorse gimana?" Gitu. Nah, itu boleh di-share ya di kolom chat juga teman-teman. Kak Salwa mau pemasaran Kak, aku lemah di marketing. Oke, nah nanti pemasaran pun akan ada materinya ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib ngikutin acara ini dari hari pertama hingga hari ke-10, oke. Jadi hari pertama itu kan kemarin nih bareng Mbak Muri Handayani, sekarang di hari kedua bareng Mbak Masrur Ramijal, nanti hari ketiga bakal Kak umumin siapa yang bakal sharing ke teman-teman semua. Tapi sebelum itu aku mau share dulu link, absennya ya. Jadi teman-teman harus absen dulu karena ada yang tahu kenapa teman-teman harus absen? Karena nanti di akhir akan ada door prize smartphone. Oke, jadi satu smartphone ini akan dibagikan untuk teman-teman yang, absennya full ya, kalau jadi mahasiswa tuh nggak titip absen ya, nggak tipsen, tapi absen beneran ya, absen beneran di link yang nanti Kak Salwa share. Dari hari pertama sampai hari ke-10 teman-teman full ngikutin acara Indonesia Entrepreneur Gathering dari 19.30 sampai jam 21.30 ya. Nah, ini teman-teman nanti akan berkesempatan untuk dapetin satu smartphone dari tim Indonesia Entrepreneur Gathering. Oke, sebentar, sabar 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 ya. Kak Salwa ini kasih dulu ya. Wait 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 wait. Nah, untuk malam hari ini teman-teman, karena tidak ada, link YouTube, jadi link streaming YouTube, jadi teman-teman, harus ada di Zoom ya. Nanti, kalau misalkan link record-nya akan di-share via YouTube, kayak hari pertama kemarin, Kak Salwa share-nya via YouTube. Wait ya, aku mau link absennya dulu, aku mau share dulu ya link absennya. Oke, ini nih. Nah, teman-teman, jadi sebelum itu teman-teman harus isi absen dulu ya, nggak boleh tipsen ya. Hati-hati jangan tipsen, karena nanti akan didiskualifikasi ya kalau tipsen ya. Oke, nah teman-teman Kak Salwa udah kasih, link absennya di kolom chat, teman-teman boleh absen dulu supaya teman-teman bisa jadi kandidat yang bakal dapetin, hadiah atau giveaway phone dari Indonesia Entrepreneur Gathering. Oke, nah nanti juga nih akan ada door prize dari Mbak Masrura untuk teman-teman semua. Door prize-nya apa? Teman-teman harus ngikutin materinya dari awal hingga akhir dulu ya, jangan sampai, pengen door prize-nya aja. Oke 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 oke, sebelum kita masuk ke materinya nih, Kak Salwa kan tadi udah nanya-nanya nih ke teman-teman nih ya.
Nah, kira-kira nih oh ini udah ada yang kenalan ya, ada Mbak Khania Hijab Bandung. Oke 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 oke. Nah, aku mau jadiin co-host dulu nih Mbak Masruranya ya. Oke, kita langsung kenalan. Oke, teman-teman, jangan lupa siapin catatannya, jangan cemilannya doang. Siapin catatannya yang bisa, teman-teman nanti kalau misalkan pasti bakal banyak banget ilmu-ilmu yang daging banget ya, yang bisa teman-teman adaptasi, yang bisa teman-teman praktekkan ke bisnisnya teman-teman. Nah, itu dicatat nih ya, dicatat benar-benar, terus besoknya dipraktekin gitu. Oke oke oke. Oke, ini aku mau kenalan dulu sama Mbak Masrura ya. Oke, ini udah aku jadikan co-host. Oke, assalamualaikum Mbak Masrura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sehat Allah, ya, suatu kebanggaan untuk aku Allah dan dan juga tim SBO semua-semuanya. bisa mengundang Mbak Masrura nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Masrura inilah, teman-teman di Indonesia Entrepreneur Gathering yang udah gak sabar banget nih untuk belajar bareng Mbak Masrura. Nah, tapi sebelumnya Mbak Masrura boleh, kenalan dulu nih Mbak Masrura ini bisnisnya apa mungkin dan juga, kan teman-teman udah tahu nih kalau misalnya Mbak Masrura ini sukses banget gitu. Boleh Mbak Masrura, perkenalkan diri dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam buat semua teman-teman. Salam sehat ya buat semua sahabat yang saat ini ada di Indonesia Entrepreneur Gathering dari seluruh Indonesia ya, Mbak Salwa ya tampaknya ya, Betul. tidak hanya dari Bandung. Mohon izin, nama saya Masrura Ramijal, saya CEO dan founder dari Rabbani Tour. Ada beberapa bisnis yang lain selain, Rabbani Tour atau Biro Perjalanan Umroh Haji yang memang sudah saya, geluti sejak tahun 96. Jadi Masya saya udah Allah. berbisnis di, industri pariwisata ya sejak tahun 96 lalu dan alhamdulillah sampai hari ini, masih jalan. Dan kita baru aja ini bangkit lagi dari 2 tahun Covid ya, di mana bisnis pariwisata, hospitality semua itu, terimbas gitu ya, tapi insya Allah nanti saya share apa yang kami kerjakan sehingga dalam 2 tahun kami, selama Covid itu, kami tidak sampai, merana lah gitu ya, walaupun, Mhm menderita ya, tapi nggak sampai mhm. merana gitu ya. Dan alhamdulillah begitu kita start lagi, sangat cepat kita, mengumpulkan mengumpulkan energi baru dan alhamdulillah, hari ini ya kita udah di bulan Oktober dan sudah memberangkatkan, beberapa grup dari sejak dimulainya pemberangkatan umroh di bulan Agustus nanti. Selain bisnis di travel, saya juga ada beberapa bisnis lain seperti di logistik Mhm. dan juga pengadaan, beberapa ya dengan teman-teman lah, artinya saya itu senang banget kalau bisa nah, begitu mungkin Mbak Sarwa, nanti kita ngobrol dan sharing deh sama temen mungkin jauh ya di bawah saya aduh berasa Masya Allah Masya Allah Masya Masya Allah. Allah. Nah, teman-teman berarti Mbak Masrura ini udah hampir 26 tahun ya berbisnis di bidang, travel ya Mbak Masrura ya, Masya Allah. Nah, teman-teman nanti Ya, bakal betul. belajar nih, banyak banget, sharing-sharing dari Mbak Masrura. Ini mau langsung aja ya Mbak Masrura ya? Boleh, heeh, biar saya dikasih waktu berapa lama Mbak Salwa? 1,5 jam boleh. Waduh, 1,5 jam nih ya, Iya, ngomong siap. apa, malam-malam gini ya. Tadi juga ada yang sambil ngomong anak udah jam 8 udah mau tidur. Iya, betul betul. Karena kita kan Sempet kebanyakan ngerasain. mhm, Kebetulan anak saya udah besar-besar oh, semua, oke. iya yang ada 3. Mhm, Kita sambil ngobrol dulu ya nanti biar ini saya mau brainstorming dulu aja, karena menjadi seorang perempuan yang mempunyai usaha itu tidak mudah gitu ya. Jadi sama, makmuri juga tuh mhm. sama gitu ya, kita tanggung jawab sama kehidupan, keluarga, anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita, suami yang mesti diurusin, rumah juga yang mesti diurusin. Me time-nya kita juga, karena kita juga tetap harus punya waktu buat kita sendiri dan tanggung jawab kita bisnis, artinya di bisnis itu kita tanggung jawab terhadap karyawan kita, tanggung jawab terhadap, customer kita gitu ya. Nah ini yang memang tidak mudah, tetapi saya yakin
ketika kita sudah memulai ya dan kita punya komitmen untuk nah komitmen ini yang memang harus kita jaga karena balik lagi kita ini di dunia masih laki-laki dan rata-rata laki-laki itu nggak seneng kita Mhm. perempuan mandiri, lihat kita perempuan itu lebih apa ya, lebih mungkin lebih lebih lah ya dari laki-laki. Tidak hanya suami kita loh, tapi juga orang lain, adik, kakak itu atau tetangga dalam, berbisnis itu ada aja laki-laki yang, tidak suka ya gitu dengan kita. Nah, inilah tantangan kita juga untuk menunjukkan bahwa, oh kita perempuan bisa dan perempuan sebagai perempuan, ada rambu-rambu tentu ya untuk apalagi kita dalam agama Islam ya, ada hal-hal yang memang kita harus, sepakati lah untuk seperti apa dan bagaimana. Tapi ingat juga bahwa istri Rasulullah itu adalah seorang pengusaha juga gitu, ya. Baik, saya coba share dulu, materi saya. Ini sebenarnya sih bukan materi apa ya, ya untuk ini aja deh biar kita apa, saya juga ngomongnya biar karena saya juga bingung nih mau sharing apa, karena tampaknya peserta yang hadir yang Mbak udah pada pinter-pinter juga bisnisnya saya seumur seumur Amin itu amin mungkin, amin. saya masih belum apa-apa, karena memang juga kondisinya kita berbeda ya. Oke udah bisa kelihatan ininya, Sudah, Mama Sura. udah oke bentar ya. Baik, strategi adaptasi dan mempertahankan bisnis lifelong education. Ada satu hal yang saya nanti akan share sama teman-teman, bagaimana sih kita memulai bisnis, bagaimana kita mempertahankan bisnis, kita mesti ngapain aja gitu ya, sehingga bisnis kita bisa tetap eksis gitu. Karena, buat saya yang bisnis dari tahun 90-an, terus tahun 2000-an, 2010, sekarang 2020-an gitu ya, udah almost, 4 dekade gitu ya, which is, sesuatu yang tidak gampang. Terjadi banyak sekali perubahan-perubahan di sana gitu ya. Nah, seperti apa? Yuk kita mulai dulu yuk. Oke, sorry. Kita akan diskusi hari ini tentang oke, strategi adaptasi bisnis, strategi mempertahankan bisnis, dan lifelong education. Saya kasih dulu teaser fotonya itu foto yang di itu tuh, foto yang di Paris ya. Paris ya. Jadi kan oh ini Paris nih kebetulan grup umroh plus Eropa yang saya terakhir, dampingi waktu itu di, Desember 2019, kita tahun barunya di, Natalnya kita di Mekah waktu itu, tahun barunya kita di Italia, di Milan waktu itu. Wah seru ya, udah mulai nih saya mau apa namanya, cerita sedikit gitu loh. Saya mulai nih, saya, memulai bisnis ya gitu ya. Memulai bisnis tahun 96 itu udah betul-betul dari nol. Karena apa? Saya bukan anak konglomerat atau anak pengusaha atau apa, karena orang tua saya pegawai BUMN ya ya BUMN, dan, apa namanya, tidak punya, bukan punya jabatan besar gitu ya, tetapi saya punya mimpi besar sebenarnya. Jadi, saya mengutip lah, "To build a successful business, you must start small and dream big." Jadi mimpi besar itu yang sampai hari ini gitu ya, saya alhamdulillah gitu ya beberapa saya bisa capai. Nah, di awal saya itu diajarin gitu ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan itu harus ditulis gitu. Jadi saya suka nulis, aduh, one day gitu ya saya mau, mau seperti itu. Satu contoh, saya punya mimpi besar itu, saya itu orangnya punya passion traveling. Jadi saya suka banget traveling, saya suka jalan-jalan. Dari saya mulai kelas 3 SMP itu saya udah mulai seneng jalan gitu ya. Saya jalan ke sana, jalan ke sini, dan ya santai aja saya jalan dan itu udah jadi passion saya. Sehingga saya pun sekolahnya yang berhubungan dengan itu passion. Saya sekolahnya pariwisata gitu kan. Saya sekolah pariwisata, saya belajar bahasa Inggris gitu ya. Dalam sekolah itu saya banyak berkenalan dengan orang asing, kemudian menghandle mereka juga gitu ya. Nah, termasuk saya punya mimpi besar, oh saya mau jalan keliling dunia gitu ya, saya pengen apa, bisa lihat seperti apakah luasnya bumi ciptaan Allah ini gitu ya.
Nah, itu salah satu mimpi yang saya ingin punya gitu, dan mimpi itu terus saya jaga gitu ya. Ketika saya memulai bisnis, setelah selesai kerja saya itu dulu, selesai sekolah saya kerja, kemudian kerja bareng kerja juga, mulai bisnis dikit dengan teman. Kemudian saya mulai sendiri bisnis di-support sama suami, kenapa? Karena saya pindah dari Jakarta, saya pindah ke Bandung, dan di Bandung situasinya nggak sama ya dengan di Jakarta gitu kan, kemudian teman saya yang di Jakarta, "Ya udah kalau emang kamu cari kerjaan susah," karena saya dulu kerjanya di perusahaan konglomerasi, eee eee, Darmala Group ya, salah satu konglomerat lah, saya dulu kerja di perusahaan sana. Tentu ketika saya pindah ke Bandung, nggak mudah cari perusahaan yang sama, dengan gaji yang sama, seperti itu ya. Sehingga akhirnya ngobrol dengan suami dan teman saya yang di Jakarta, "Udah mulai bisnis aja, kenapa nggak memulai bisnis travel ya?" Seperti kita juga waktu itu di Jakarta sedang merintis bisnis travel. Akhirnya saya mulai berbisnis itu benar betul yang, oke, saya baru pindah ke Bandung karena suami saya punya usaha di daerah Jawa Barat. Saya mulai betul-betul apa yang dibilang Arthur A, "Start where you are. You use what you have and do what you can." Saya mulai sendiri, kemudian, apa ya yang saya bisa kerjakan dari saya punya knowledge dan pengalaman, terus saya konsultasi. Kemudian saat itu oke kita, ambil kantor kecil. Terus apa yang saya bisa offering gitu kan. Kebetulan waktu saya di Jakarta dengan teman saya, kita punya beberapa customer loyal di Bandung. Teman saya bilang, "Udah customer Bandung kamu kerjakan." Ya udah saya mulai dengan itu aja. Terus mulai rekrut karyawan satu, mulai lagi rekrut karyawan 2. Itu yang saya start. Tapi karena traveling atau dunia pariwisata ini adalah passion saya gitu ya, saya nggak pernah ngeluh, artinya ngeluh gitu, ya udah saya jalanin pelan-pelan gitu ya, usaha gitu ya, pelan-pelan mulai ngebuka, networking gitu di Bandung gitu. Nah, kemudian baru mulai bisnis, 98 dong krisis gitu kan. Wah gitu kan, ya itulah bahwa bisnis itu nggak selamanya akan mudah ya kita kerjakan gitu kan. Nah, eee there are no secrets to success. Nah, ini saya setuju ya, bahwa sukses itu adalah hasil daripada preparation, kemudian kerja keras, dan kita selalu belajar dari kesalahan. Jadi, kita kesalahan, kita rugi, kita salah bikin apa, nah itu sesuatu yang memang harus kita pelajari sehingga apa, lebih pintar kayak gitu ya. Oh ya ternyata saya tuh nggak boleh ngerjain ini ya, kalau saya kerjain ini seperti ini gitu. Apalagi kita tuh di service industri ya yang bicaranya itu adalah pelayanan adalah hal utama karena kita tidak memproduksi barang-barang, itu lebih susah lagi kita dalam, meyakinkan orang, karena apa, di bisnis pelayanan itu kita developing trust atau kita membangun kepercayaan ya. Nah, saya mau cerita dulu jadi, ini pertamanya itu adalah, krisis 98 gitu ya. Jadi krisis 98 itu yang membuat, kita babak belur waktu itu. Karena apa, kita waktu itu udah mulai banyak tamu gitu, udah mulai ini, krisis 98, dolar lompat dari harga 2.500 ke 15.000, tapi di other side kita punya stok dolar waktu itu begitu dolar lompat senang juga ya, karena kita tiba-tiba kok punya duitnya banyak gitu, yang tadinya dolarnya cuma 2.800 tiba-tiba jadi 15.000 apa 16.000 waktu itu. Jadi orang kaya mendadak gitu ya, kita tukerin uang dolar kita. Nah, kemudian tahun 98 itu, kemudian, 2008 itu juga krisis dunia yang disebabkan dari mulai di Amerika, subprime mortgage crisis itu 2008. Itu juga babak belur juga kita, bisnis ya, karena sangat mempengaruhi. Jadi kita masih ingat bahwa apapun yang terjadi di dunia itu pasti mempengaruhi kita. Kemudian krisis hutang Eropa tuh 2009, 2015 karena beberapa negara Eropa tuh mau bangkrut kan waktu itu, Italy, kemudian, Spanyol, Yunani ya, dan terakhir pandemi COVID-19 2020, 2021 udah. Jadi mesti kita ingat dan mesti kita tahu dan jangan pernah kita merasa masa bodoh deh dunia mau apa, nggak bisa. Karena apapun yang terjadi di dunia di luar sana,
ya, itu akan mempengaruhi bisnis kita, ya, apapun bisnisnya. Kalau saya udah pasti karena emang itu berhubungan dengan servis industri, itu berhubungan dengan pariwisata. Tetapi Anda juga sama walaupun Anda memproduksi produk yang lain gitu ya, karena ketika terjadi krisis ya, ekonominya ketat ya, uangnya ketat, tight itu juga akan sangat membatasi daripada penjualan kita. Nah, kemudian juga salah satu hal yang menjadi tantangan juga adalah di dalam negeri ya, di nasional itu. Nah, waktu itu exactly hari ini 12 Oktober 2012 itu bom Bali pertama. Wah, itu hancur. Kenapa? Karena Bali adalah destinasi utama pariwisata utama di Indonesia dan kita juga, tamu Indonesia ya tujuannya kan ke Bali rata-rata. Tamu dari luar negeri juga ininya ke Bali. Kemudian beberapa kerusuhan di Lombok, kemudian banyak ya di Poso dan lain sebagainya. Kemudian, bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian bom yang di Jakarta ya di JW Marriott ya, banyaklah. Jadi begitu ada bom, lesu lagi kita pariwisata, ini dulu apa, break dulu gitu. Jadi akhirnya itu menjadi apa ya, menjadi, kita udah tahu artinya, kita udah bisa ngira-ngira ya kalau seandainya terjadi, hal-hal seperti itu lagi. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini penting, karena apa, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah itu, satu, memang di satu pihak akan menguntungkan kita yang, pengusaha di mikro, UMKM gitu ya. Tetapi jangan salah, bahwa kebijakan pemerintah itu kadang-kadang juga akan membuat, di satu pihak juga akan merugikan kita gitu ya. Misalnya saya ingat waktu tahun 2000-an awal kita sempat punya armada bus ya sampai 15 unit waktu itu. Tahun 2004 ada kebijakan gitu ya tentang masalah impor spare part dan lain sebagainya, sehingga kita yang waktu itu punya bis sempet, apa namanya, eee, kemahalan lah gitu karena kita harus ininya spare part mahal dan lain sebagainya. Kemudian, kebijakan di Kota Bandung, karena kita sempat juga punya hotel, butik hotel 25 kamar di tahun 2009 gitu ya. Waktu itu, untuk bangun hotel itu betul-betul, susah waktu ya, tapi begitu salah satu wali kota itu dia mau resign, dia mau selesai, wali kota tersebut saya nggak sebutkan siapa, dia mau selesai, dia tanda tangan semua izin untuk bangun hotel. Apa yang terjadi setelah 2 tahun setelah itu, hotel di Bandung itu kayak jamur tumbuh di musim hujan. Wah, semua jadi hotel, banyak sekali hotel sehingga apa, oversupply. Oversupply ya susah bersaingnya ya. Nah, pada waktu itu saya putuskan hotel tersebut saya jual gitu ya, karena udah tahu, ini 2 tahun lagi kita dengan hari ini beliau turun sebagai wali kota, dia tanda tangan banyak kebijakan untuk memberikan izin membangun hotel, artinya 2-3 tahun lagi akan banyak sekali hotel di Bandung dan kita akan oversupply. Udah saya jual hotel tersebut gitu ya. Jadi ini strategi-strategi yang kita lakukan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah disrupsi teknologi. Ini disrupsi teknologi ini buat kami di bidang bisnis biro perjalanan itu luar biasa, mendisrupsi. Bahkan kalau saya bilang, bukan mendisrupsi lagi ya, sudah betul-betul menghancurkan teman-teman di biro perjalanan wisata yang konvensional. Misalnya tahun 2000-an gitu ya, tahun 2000 something itu, kita masih banyak tuh yang makanya kenapa kita sampai punya 15 unit bus pariwisata yang besar-besar itu, karena dulu kita banyak sekali, orang-orang yang melakukan perjalanan, naik bus ke Jakarta, ke Pangandaran, ke Jogja gitu ya, terus ke Bali. Selama mereka melakukan itu kan, bisnis running, kemudian masuklah, AirAsia satu airline dari Malaysia yang masuk low cost carrier dengan harga yang murah, jebret. Sudah orang nggak mau naik bus karena apa? Jauh lebih murah dan lebih nyaman ke Bali dengan naik pesawat. Karena waktu itu misalnya tiket merpati Bandung-Denpasar seharga 2 juta, AirAsia hanya jual 500.000 dari Jakarta. Jadi akhirnya orang, ngapain kita naik bus harus 24 hours, kemudian capek.
ya udah kita naik pesawat. Nah, itu juga otomatis langsung berubah lagi, apa namanya, bisnis modelnya kita. Kemudian di tahun 2010 something, mulai teknologi masuk lewat Traveloka, Tiket.com, yang mendisrupsi bagaimana cara orang yang tadinya datang ke kantor kita beli tiket, beli hotel gitu ya, sekarang mereka menggunakan aplikasi. Pelan tapi lambat, di awal-awal teman-teman masih, "Aduh ini ya masih nggak terlalu ini karena, orang masih belum paham." Tapi akhirnya tuntutan zaman, sekarang semua sudah nggak mau lagi datang ke travel, ngapain gitu ya ke travel agent. Kita bisa beli tiket di aplikasi, tersebut di handphone kita sambil tiduran gitu kan. That's a technology disruption. Nah, untuk hal-hal yang itu ya, dan kemudian, terakhir, apa namanya, pandemi juga, saat ini juga, walaupun sudah kita mulai lagi bisnis, tetap yang namanya regulasi kebijakan pemerintah itu, masih mempengaruhi. Misalnya saya kasih contoh lah, akhir-akhir ini kami yang udah mau mulai bisnis yang umroh ya, kita udah mulai jalan gitu kan. Tapi, pemerintah, mewajibkan, harus, booster 3 gitu kan. Nah, sempet tuh beberapa temen yang punya grup ke Bali, punya grup ke Labuan Bajo, ke Medan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dengan ada kebijakan itu kan harus ini lagi gitu loh. Jadi sangat-sangat berpengaruh di sana karena, apa itu adalah berdasarkan regulasi pemerintah tadi. Nah, kemudian juga sekarang kalau teman-teman sempat dengar gitu ya, vaksin meningitis yang menjadi syarat untuk berangkat ke umroh itu langka dan susah. Jadi banyak, grup-grup umroh yang harus diundur karena mereka harus, menunggu dulu stok vaksin itu. Nah ini deh, jadi, hal-hal yang berhubungan dengan, kebijakan pemerintah ini betul-betul sangat mempengaruhi kita ya yang ada di bisnis, tidak hanya bisnis pariwisata tapi juga bisnis yang lainnya. Oke, kemudian oh iya, saya lupa. Kalau saya Rabani Tour sendiri, itu kita mulainya di 2010. Jadi saya waktu 96, itu, saya menggunakan brand namanya Pesta Tour, ya, PT Jasa Pesta Wisata. Kita main di retail, kita juga main banyak di project pemerintah, gitu ya, dan, ada kebijakan pemerintah juga di 2010, 2009, 2010 itu bahwa untuk perusahaan yang meng-handle perjalanan, PNS dan apa namanya, PNS dan, apa, DPR seperti itu ya, eee, sistem pembayarannya itu ad hoc gitu ya. Ya di mana akhirnya ya udah saya pikir, oke kayaknya kita sudah nggak mungkin lagi untuk, main di sana dan, ini kenapa nggak kita start untuk, sesuatu yang ini ya, sesuatu yang, barulah sebenarnya. Karena apa, kalau dulu kita tidak main di based on religious gitu ya, tetapi kita mainnya lebih di general. Nah itu awalnya kenapa di 2010 kita mulai bisnis, kita shift gitu ya ke umroh, itu satu. Kedua, waktu itu memang belum banyak perusahaan umroh tuh hanya bisa dihitung jari dan ke umroh itu mahal gitu ya. Nah setelah kita hitung-hitung gitu ya, kita hitung-hitung gitu ya, kok mahal amat sih gitu ya ke umroh, mereka ambil profitnya gede banget gitu ya. Sampai karena kan kita di travel kita tahu dong berapa harga tiket Jakarta Jeddah tuh kita tahu berapa gitu kan. Berapa sih harga hotel di sana, kemudian berapa harga transport dan lain sebagainya. Kita tahu berapa net cost-nya gitu ya, HPP ya gitu, kita tahu gitu ya. Dan kita pikir, "Loh, kenapa kok mahal banget?" gitu ya. "Ah, enak bener nih mereka, kasihan kan masyarakat." Ya udah akhirnya kita oke, kita akan start, kita akan kasih harganya semurah mungkin lah ya, artinya, kita secukupnya kita ngambil untung lah gitu, nggak mau sampai ya kalau misalnya kita untung $50 gitu ya, $100 itu fine, nggak sampailah kita untung sampai $400, $500 kan, itu kan apa ya, luar biasa gitu kan ininya gitu, kasihan kan, nah waktu itu. Jadi kita start itu, dan really kita start itu adalah, sebenarnya lebih kepada, oke kita supaya bantu deh, supaya orang lebih banyak lagi ya bisa berangkat ke Baitullah dan biayanya lebih terjangkau dengan, apa, fasilitas yang nyaman juga buat mereka. Nah itu, kita mulai Rabani di 2010. Kemudian, nah tadi, ketika kita udah mengalami berbagai macam hal ya, karena tadi, kalau saya selalu mengibaratkan perjalanan hidup atau perjalanan bisnis saya itu adalah
seperti, apa, mmm, wheel, roda yang berputar ya. Nah, roda yang berputar. Kenapa roda yang berputar? Karena dengan roda yang berputar, artinya kehidupan kita atau perjalanan kita itu akan, up and down gitu ya. Kita akan berada di posisi atas, kita akan berada di posisi bawah, dan kita akan ada di posisi tengah. Sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri, nggak ada gitu loh. Nah, bagaimana caranya gitu loh kita nih ya sebagai, mmm, pengusaha ya untuk menghadapi itu gitu loh. Apa yang kita harus lakukan dan apa yang harus kita punya gitu loh. Satu ya udah pastilah leadership gitu ya. Kenapa leadership gitu ya? Karena kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, kita adalah pemimpin untuk karyawan kita, dan juga kita akan memimpin di keluarga kita ya kalau suami kita sudah tidak ada, gitu loh. Nah ini hal yang penting, nanti saya cerita lagi bagaimana kita bisa membangun leadership tersebut gitu ya. Kemudian finance, finance adalah keuangan ya, gitu ya. Selalu deh kalau orang-orang selalu bilang, pengusaha selalu bilang ya, oh keuangan itu adalah hal yang penting. Jadi nggak mungkin kita menjadi seorang, pengusaha kalau kita nggak paham apa itu keuangan, ya. Misalnya satu cash is king gitu ya, efisiensi, sense of crisis, kemudian kita bisa mengidentifikasi aset dan cash management, bisa membaca rugi laba, tahu seperti apa proses dan lain sebagainya. Nah ini yang penting gitu loh. Dan satu juga finance yang harus selalu juga untuk tahu itu kita melek atau kita melek tentang financial gitu ya. Jadi kita harus punya literasi, literasi keuangan tuh harus punya. Jadi tidak hanya, belajar tentang, sistem keuangan di perusahaan, tapi juga bagaimana kita belajar tentang bagaimana kita berinvestasi gitu ya, bagaimana kita bisa me-manage gitu ya. Saya yakin nih, teman-teman nih ya, masih kantong kiri kantong kanan kan. Maksudnya kantong kiri kantong kanan, ya itu uang belanja, itu uang buat usaha, itu uang buat bayar sekolah anak, itu uang yang dipakai segala macam. Nah, itu sebaiknya jangan gitu. Jadi saya sampai hari ini digaji. Jadi perusahaan menggaji saya gitu kan, ada gaji. Jadi saya selalu di akhir bulan, oh terima gaji gitu. Karena gaji itulah yang saya pergunakan untuk kepentingan saya, keluarga dan lain sebagainya. Adapun keuntungan bisnis itu di-share setiap tahun karena saya punya saham di perusahaan. Jadi berapa keuntungan perusahaan dan berapa yang kita akan tahan sebagai laba yang ditahan, nah sisanya itulah yang saya dapat, ininya setiap akhir tahun gitu ya, gitu. Jadi penting untuk tahu untuk masalah keuangan, bagaimana mengatur keuangan, ya sederhana mungkin ya gitu ya. Dan saya itu selalu dari dulu, zaman dulu itu selalu mencatat apa-apa yang saya keluarin. Saya tuh, kan suka gini ya, ibu-ibu itu teman-teman suka nggak sih, "Aduh kok duitnya habis ya? Kemarin ada segini tapi ini kemana ya?" Gitu. Nah, saya itu selalu saya suka nyatet gitu, artinya se se 1.000 perak pun gitu saya catat gitu loh. Jadi saya tahu uang saya itu kemana gitu loh. Kalau nggak bingung, "Aduh ini apa ya?" Gitu kan, gitu. Jadi saya kebiasaan itu untuk selalu, catat apa sih pengeluaran saya, jadi saya tahu. Dan itu juga saya bagi-bagi gitu ya. Jadi setiap akhir bulan itu dari uang saya itu saya udah bagi. Saya bagi, uang saya itu selalu saya bagi 40% itu adalah buat saya investasi. Artinya investasi itu ya nabung, ya, untuk bayar asuransi gitu ya, kemudian, buat, investasi anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin Mbak Salwa akan punya kelas khusus tuh ya bagaimana untuk literasi keuangan ini. Dan bagaimana mengidentifikasi asuransi dan, reksadana gitu ya atau unit link. Nah itu juga, penting untuk tahu gitu, karena kalau nggak tahu, ya maaf ya saya nggak bilang asuransi itu jelek, saya pakai asuransi, tetapi kita harus paham asuransi yang mana yang kita perlukan gitu kan. Apakah kalau kita, oh kita mau ambil yang kesehatan, ya udah ambil kesehatan aja. Asuransi untuk itu, untuk untuk, jaminan hari tua atau ya pokoknya gitu. Nah itu ada ilmunya dan
saya encourage Anda untuk belajar untuk itu, termasuk juga kita simpan uang di mana, ya, artinya investasi kita. Apakah kita nabung, gitu kan? Enggak, karena nabung bukan pilihan, karena inflasi kita sangat tinggi, gitu ya. Apakah kita akan, kalau nggak nabung taruh di mana, gitu kan? Main saham, ya kalau Anda punya kemampuan, gitu kan. Jadi banyak instrumen-instrumen keuangan yang kita harus pelajari. Mbak Salwa nanti bikin kelas khusus deh buat ini teman-teman ya. Jadi tahu, percaya nggak, salah satu yang nyelamatin kita pada waktu krisis kemarin pandemi 2020-2021 itu adalah itu, investasi yang kita, saya pribadi yang taruh gitu ya, dan perusahaan kantor juga gitu. Jadi saya cerita sedikit aja. Ini kita maksudnya sharing lah ya, saya, ingin karena, saya merasakan ini sangat bermanfaat. Saya, taruh di bukan tabungan, asuransi reksadana gitu ya, tapi asuransinya itu nilainya kecil aja, karena kalau besar preminya besar. Jadi asuransinya kecil, nilainya kecil, tapi uangnya lebih banyak untuk tabungannya atau di unit link-nya. Itu cuma 1 bulan 500.000, tapi saya udah start dari 2006 atau 2007 gitu ya. Tiap bulan tuh nggak kerasa kan baru 1.000 ya, kita juga baru 1.000, aduh tiap bulan tuh buat itu ini apa segala macam juga nggak kerasa aja. Si 500.000 itu ketika tahun 2020 2020, anak saya kebetulan, eee, dia saya sekolahnya di Gontor, dia pesantren sampai SMA, kemudian selesai, di sana di Gontor itu kan 4 tahun sekolahnya, setelah sekolah dia harus ngajar. Nah, begitu dia selesai, kan Covid, "Mah, Kakak mau sekolah di luar negeri." Aduh, gimana ceritanya, kan kita nggak mungkin gitu ya bilang tidak gitu ya. Ya udah, akhirnya ya udah cairin itu memang yang itu memang saya persiapkan untuk sekolahnya dia ada gitu ya. Tahu nggak yang tabungan yang 500.000 tiap bulan itu kalau kita kaliin dari 2007 sampai 2020 itu kan kurang lebih 13 tahun ya? Ada nggak sih, 2000 iya. Itu kan sebenarnya kalau kita kaliin 13 tahun gitu ya, dikali 500.000 dikali 12 bulan berapa sih gitu kan. Nggak coba saya lupa deh waktu itu ininya berapa. Tapi at the time ketika saya cairkan itu, ketika saya cairkan uang yang cuma 500.000 sebulan itu gitu ya, saya surprise gitu loh, karena angkanya hampir 150 jutaan waktu itu. Kan Masya Allah gitu ya. Padahal berapa sih gitu kan cuma 500.000, setahun itu kan berapa, 500.000 setahun kan cuma 6 juta kan gitu kan. Nah 6 juta itu kan dikaliin 13 tahun cuma berapa, 78 juta loh gitu. Tapi karena uang itu kita taruh di wealth management gitu ya, uang itu kan sama mereka apa ya, usahakan lagi, iniin lah istilahnya, diputer lah sama si wealth management gitu. Kemudian ada beberapa lagi lah yang saya juga, langsung gitu investasi di reksadana. Kemudian selain itu juga biasa ya sama emak ya, saya juga seneng seneng banget dulu beli emas gitu, karena ibu saya selalu ngajak, "Oh, nggak usah beli." Ya namanya kita perempuan kan senangnya apa? Baju, tas, sepatu gitu ya, tapi ibu saya itu selalu ingetin, "Ngapain beli yang gituan, nanti nggak jadi apa-apa, jadi runtah," istilahnya gitu ya, "mending beli emas, simpan emas," gitu kan. Nah, oke akhirnya saya, ya udahlah kayak gitu ya, biasa kita perempuan, ternyata saya waktu itu dapat pelajaran bahwa nyimpen emas bukan di perhiasan gitu ya, tapi nyimpen emas adalah di logam mulia, seperti itu. Dan kemudian juga, sempet juga itu beli emas yang pakai pohon emas gitu ya, terus juga, sistem pohon emas maksudnya, terus juga cicilan dan lain sebagainya. Yang itu kita simpen gitu loh, dan itulah yang jadi penolong ketika terakhir COVID-19 2 tahun itu, gitu ya. Jadi penting ya finance. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah SDM, ya. Nah, teman-teman, SDM ini memang aduh kadang-kadang bikin headaches ya gitu ya. Tapi inilah, orang yang akan membantu kita. Jadi, tim kita, orang-orang yang kerja sama kita itu adalah kalau saya bilangnya mereka sih kalau saya ya gitu, tim saya udah anggap kayak saudara gitu ya. Kayak adik lah gitu. Kenapa? Karena mereka ada yang kerja sama saya udah 16 tahun, 17 tahun, 12 tahun gitu. Kita
jarang sekali dan saya nggak suka tuker masuk tim itu gitu. Kalau perempuan biasanya, keluar itu menikah, setelah kerja 5 6 tahun menikah, kalau suaminya misalnya pindah ke luar kota lain, ya udah akhirnya dia nggak gabung lagi sama kita gitu ya. Kalau laki-laki, ada satu karyawan kita yang meninggal dunia gitu ya. Kemudian, ada juga satu yang emang dia pindah gitu. Jadi kita sangat-sangat jarang untuk tuker ganti SDM gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang inilah yang akan membantu kita. Mungkin di awal kita hanya bisa menggaji satu orang gitu ya. Mungkin setelah itu mulai berkembang, oh jadi 2 orang gitu ya, jadi 3 orang dan kemudian menjadi banyak. Karena mereka yang sehari-hari bantu kita nggak akan sanggup ngerjain semuanya kita sendiri tuh nggak akan sanggup. Ya bagaimana mungkin. Nah dengan punya tim ini ya kemudian next yang keempat tuh kita punya sistem bisnis atau SOP. Kita punya sistem. Jadi sistem itu adalah darahnya kalau saya bilangnya. Kalau kita nggak punya sistem, mau bagaimana bagusnya bisnis kita, mau bagaimana bagusnya tim kita tanpa ada sistem berantakan juga gitu. Nah, ini 4 hal yang kita harus pahami dan kita harus ngerti gitu ya, teman-teman ya, gitu ya. Jadi, bagaimana pentingnya SDM, bagaimana pentingnya tim, bagaimana pentingnya mereka dalam, membantu kita, gitu ya. Saya, yakin kita pun punya kalau saya bilangnya me time gitu ya, nggak mungkin kita kerjain semuanya, nggak mungkin kita nggak istirahat, nggak mungkin kita nggak ngapa-ngapain istilahnya gitu ya. Saya sampai bisa sekolah 7 tahun, saya sekolah di luar negeri itu karena apa? Karena saya punya tim dan saya punya sistem, ya. Jadi itu yang kita harus ada nih. Jadi mulai dengan apa, dengan yang paling ya sedikit ya, karena kan itu tim itu bertumbuh sesuai dengan, eee, kondisi kita. Jadi, nanti kita akan belajar seperti apa sih kita mengembangkan leadership kita gitu ya, kemampuan kita, SDM kita, dan sistem bisnis kita. Nah ini lagi ya, apa yang harus kita tahu sebagai pengusaha tuh gitu ya. Satu, the world future ya. What will happen and its influence, apa sih yang akan terjadi sama dunia ini dan apa pengaruhnya terhadap usaha kita dan kita gitu loh. Misalnya, kan udah dalam 1 bulan terakhir nih ya kita dengar, 2023 tuh akan, krisis, resesi gitu ya karena, kondisi perang Rusia dengan Ukraine yang belum selesai seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita tahu, kita juga mesti tahu, apa namanya, apa sih implikasinya gitu ya, kan banyak ya sumber yang kita bisa baca. Kita nggak bisa bilang, nggak mau tahu udah aja, kan Rusia jauh, Ukraine jauh, nggak bisa. Kita harus tahu karena apa? Apa yang terjadi di sana itu akan mempengaruhi Indonesia dan itu akan mempengaruhi usaha kita, gitu ya. Jadi kita harus tahu itu. Kemudian teknologi udah pasti ya, to support tim kita. Jadi kita juga harus ngerti, jangan kita apa namanya, punya tim, tim lu ini dong," gitu, apa namanya, "saya mau kamu pokoknya bikinin Instagram yang bagus atau website yang bagus, di SEO-in." Sementara kita nggak tahu apa itu SEO. Sementara kita nggak tahu cara apa, bagaimana cara kerjanya SEO, bagaimana cara kerjanya Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. At least kita tahu gitu ya, kita paham. Sehingga apa sebenarnya, karena yang punya visi yang punya, usaha itu kan kita, bukan tim kita gitu ya. Jadi ketika kita mereka, kita tahu kita tuh mau arahnya kemana. Misalnya satu contoh, Anda, usahanya fashion gitu ya, kan Anda juga harus tahu, oh, target marketnya Anda yang akan dia masukin di iklan itu apa gitu ya, siapa gitu kan. Karena pada waktu SEO dia harus tahu itu. Kemudian, apa, keyword-nya apa dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu gitu ya. Kemudian marketing research. Nah, ini juga sesuatu yang sampai hari ini saya selalu curious untuk tahu apa sih trend and demand dan maunya customer. Jadi di kita setiap grup yang pulang, baik dari umroh ataupun dari wisata semua, kita selalu kasih kuesioner ya. Kita untuk tahu satu adalah bagaimana pelayanan mereka, kemudian pelayanan kita terhadap mereka, terus tanggapan mereka, apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin dapatkan, apa yang mereka ingin ada lagi gitu, seperti apa ya. Jadi, itu salah satu cara kita untuk tahu gitu loh. Kemudian juga, bikin kayak kuesioner ya,
untuk tahu sebenarnya sekarang ke arah mana kan gitu kita tahu. Kemudian salah satunya juga adalah saya rajin ikut kegiatan, webinar atau seminar dan di organisasi juga untuk tahu ini arahnya ke mana ya, trennya apa ya, seperti apa. Nah kemudian, yang keempat itu adalah innovation dan creativity. Nah, ini buat kita yang di bisnisnya jasa, ini sangat penting. Karena orang kan begini, kalau Anda udah ke Singapura, Anda mau nggak ke Singapura lagi? Ah, enggak lah, kan saya mau ke Malaysia gitu ya. Atau kalau udah ke Malaysia, saya pengen ke negara lain, seperti itu. Nah, ke negara kita bisa ajak tamu untuk datang lagi ke Singapura karena kita akan bisa bikinkan kreativitas atau inovasi. Oh kan dulu ibu ke Singapura ke sini, tapi kita punya program baru nih Bu. Wah ibu pasti penasaran. Nah kita bikinkan seperti itu. Nah itu pentingnya inovasi dan creativity. Nah apa sih tanya kalau umroh gimana gitu kan? Ya, umroh mah tetap ya Madinah, Mekah, Jeddah gitu ya ininya. Tetapi inovasi dan creativity kita adalah di kontennya seperti apa. Jadi kita punya ustadz-ustadz yang masing-masing ustadz punya personality yang berbeda dan masing-masing dari personality itulah yang kita jual sebagai konten. Oh, kalau dia mau ikut ustadz yang memang dia paham tentang masalah fikih misalnya seperti itu ya, tapi dia bisa ikut ustadz ini. Jadi kita personalize di pembimbingnya untuk tahu. Kemudian kita buatkan beberapa program-program yang tanda kutip di luar kegiatan umroh ya gitu untuk wisata, untuk kunjungan-kunjungan yang lainnya, termasuk juga untuk yang plus. Kita tuh plus Turki, Aqsa gitu ya, kemudian apa namanya, Spanyol, Eropa, banyak kita kasih program-program kelas. Jadi penting, karena apa? Setiap customer itu ada experience-nya. Jadi ketika dia jalan dengan kita, dia akan dapat sesuatu ya, experience. Begitu juga dia ketika menggunakan produk Anda. Misalnya produk Anda itu fashion gitu kan, dia akan punya experience loh. Misalnya saya tuh punya langganan lah satu brand gitu, satu brand itu. Dan saya selalu kalau pakai bajunya atau desainnya dia itu saya nyaman. Saya merasa apa, apa, saya pede seperti itu ya, gitu. Nah, itu kan juga Anda akan punya seperti itu. Orang-orang, customer-customer yang ketika makan produk Anda, kalau Anda punya produknya culinary gitu ya, dia akan mendapatkan sesuatu experience yang berbeda. Boleh saja sama-sama comring gitu kan, kalau produknya comring, tapi comring Anda tuh sensasinya gimana gitu. Ya, jadi itu munculnya dari apa? Creativity dan inovasi. Jadi kreativitas kita mikirin, "Oh, kok orang semua jualnya comring sih?" gitu ya. Kita jual comring, tapi comring kita seperti apa gitu. Nah, itu yang penting karena kita perlu untuk differentiate tadi gitu ya. Jadi kita tuh kalau saya selalu selalu nih ya dalam hidup saya nggak mau jadi orang rata-rata, gitu ya. Saya pengen jadi orang yang berbeda. Begitu juga produk saya gitu. Jadi karena nggak enak sih jadi orang rata-rata gitu ya. Ya, kenapa? Saya selalu bilang sama anak saya juga, "Jangan jadi orang biasa-biasa." Maksudnya kamu harus menonjol gitu, karena kalau kamu nggak menonjol, nggak ada yang care sama kamu, nggak ada yang peduli sama kamu. Kita harus menonjol gitu jadi produk kita harus muncul gitu ya. Kenapa gitu loh, karena kalau enggak apa bedanya? Nah, itu nanti saya, kalau apa namanya, nanti ya di lifelong education saya kasih tahu buku apa yang Anda harus baca supaya Anda paham dan mengerti kenapa Anda harus berbeda dan meng-create pasar baru. Kemudian networking. Networking adalah sangat penting. Di networking inilah kita mengembangkan bisnis, mengembangkan pasar, mengembangkan wawasan kita gitu kan. Nah, networking ini bisa macam-macam di organisasi, di komunitas gitu ya. Banyak yang kita bisa kayak seperti ini kan ini juga networking ya. Di samping kalian belajar tapi juga adalah networking. Kemudian lifelong education. Nah, ini lifelong education adalah apa namanya, kita belajar sepanjang hayat gitu ya, sepanjang ada umur di kandung badan kita belajar terus, salah satunya dalam kegiatan seperti ini ya. Dan apa tujuannya ya? Untuk meningkatkan kapasitas kita, enhancing the capacity kita. Karena lifelong education inilah yang akan menunjang 4 faktor yang sebelumnya, leadership Anda, finance Anda, bagaimana Anda manage tim Anda, dan sistem atau SOP di perusahaan Anda. Gitu. Nah, saya break dulu deh. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu atau ada yang mau komen? Biar kita ini ya, Mbak Salma ya. Oke. Saya napas dikit dulu.
Siap, boleh teman-teman untuk teman-teman yang mau bertanya nih, mumpung lagi Masih ada anak-anak 2 slide memasuki lagi nanti masa untuk ya. kita bahas tentang lifelong education ya, tapi nanti Yes, itu dulu. betul. Nah, jadi teman-teman, ini, mumpung ada kesempatan untuk teman-teman bertanya nih sama Mbak Masrura, misalkan dari sisi bisnis, atau misalnya dari sisi networking, atau gimana sih caranya bisa mempertahankan bisnis sampai 26 tahun, kan tadi udah di-share sedikit-sedikit nih ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya lagi lebih panjang lagi, lebih banyak lagi, boleh. Yuk, ya, Masya Allah keren banget Bu Masrura, Masya Allah, alhamdulillah. Ibu keren banget, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Oke, silakan teman-teman yang mau silakan kalau yang mau tanya bertanya, dulu boleh. atau mau diskusi atau mau apa ya, atau mau sharing ya pengalamannya teman-teman gitu. Oh ini ada gimana cara membentuk mental agar menghadapi satu bisnis yang kadang naik turun atau menghadapi bisnis ini ya emang betul ya. Saya nggak tahu ya apakah itu adalah cara untuk itu ya, tapi buat saya salah satu hal yang selalu saya jaga itu adalah apa ya, kadar keimanan saya gitu ya. Artinya ya tetap kalau saya sebagai orang muslim gitu ya, kita, eee, apa, sholat lah ya, sholat tuh jangan pernah nggak sholat tepat waktu gitu ya, sholat-sholat yang ya pokoknya lebih kepada kedekatan kita kepada Allah, itu bagian dari saya untuk menjaga mental gitu ya, untuk menjaga akidah kita juga gitu ya. Bagaimanapun juga kita kan, berjalan ini ada apa ya, tapaknya gitu ya. Nah, kadang-kadang kan suka aja melenceng, betul nggak sih? Nah, cara untuk kembali lagi itu ya itu. Nah, kemudian juga peran orang-orang lah di sekitar kita, suami mungkin, atau orang tua gitu ya, yang mungkin akan ingatkan kita. Nah, itu juga penting karena bagaimanapun juga kita kan nggak hidup sendiri gitu ya. Saya selalu ingat bahwa, selalu ini, "Aduh jangan inilah ya, jangan, sombong-sombong lah, jangan merasa sok pinter lah atau apalah." Kalau mati juga kita orang lain yang nanam, bukan nanam sendiri gitu ya. Seperti itu deh. Sama juga mau apa juga yang apa yang kita dapat ini juga pada waktu kita nanti meninggal juga kita tinggalkan, nggak akan kita bawa. Nah, itu insya Allah bisa menguatkan kita gitu loh. Jadi mau sejahat apapun orang sama kita, kalau kita punya keyakinan ada Allah yang akan bantu kita, ya insya Allah kita akan ini. Dan satu lagi mungkin ya, saya selalu beranggapan bahwa apa yang hari ini saya dapat, apa yang hari ini saya punyai, saya alami, mau itu sedih, mau itu gembira, apa itu yang terbaik dari Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu kan punya rahasia gitu ya, bahwa oh kita berpikir ya Allah kok gini-gini amat sih gitu, tapi ternyata itu menyelamatkan kita gitu loh. Setelah beberapa saat kemudian, nah itu saya percaya banget yang seperti itu. Itu aja kalau saya cara membentuk mental. Kemudian cara menghadapi karyawan ya, gimana sih tetap setia? Apakah ada janji-janji manis misalnya? Saya sih enggak. Janji-janji manis sih enggak ya. Misalnya gini, kalau sejak saya punya perusahaan umroh, mereka waktu itu minimal 1 tahun lah ya udah jadi pegawai tetap kita umrohkan gratis, kita berangkatkan umroh gitu ya. Karena ya satu supaya mereka juga punya, passion, "Oh saya kan kerjanya perusahaan umroh, masa saya nggak pernah umroh?" Gitu ya, itu kita kasih ke mereka gitu ya. Kemudian juga, eee eee, kita selalu sharing. Jadi misalnya dari setiap paket umroh yang kita jual, ada nilai yang kita save gitu, kita kita keep itu buat, bonus gitu. Jadi setiap bulan kita, oh kita punya nih, oh kita punya sekian ribu ke jamaah kali sekian dolar, kali sekian, nah itulah yang kita bagi buat teman-teman semua. Kemudian juga di akhir tahun kita punya berapa kita punya keuntungan perusahaan, nah itu juga sama, berapa yang kita kembalikan kita, taruh di perusahaan sebagai laba ditahan, kemudian sisanya, sebelum untuk pemegang saham, nah itu ada berapa persen yang memang kita bagi ke teman. Jadi semua juga semangat karena kita, "Oh yuk kita kerja." Kemudian kita juga punya, dana yang kita juga simpen dan itu kita, bagi ya, kita bagi ke anak yatim, orang-orang nggak mampu sebagai, apa, kalau saya bilangnya corporate social responsibility dari perusahaan. Jadi bukan saya yang sedekah, tapi yang sedekah itu adalah timnya Rabani, gitu. Jadi, anak-anak kantor kita juga merasa, "Oh ya kita tuh ada loh sharing-nya kita untuk kita bersedekah ke orang yang nggak mampu, anak yatim, dapat hafiz dan lain sebagainya." Nah itu bukan saya, tapi itu adalah tim kita gitu loh, seperti itu. Ya mungkin yang gitu aja sih dan saya ngalamin kok ada karyawan yang
ya gitulah ya gesekan. Tapi akhirnya yang negatif itu nggak bertahan gitu loh. Akhirnya keluar sendiri gitu. Kita coba kan semua perlakuan kita sama, tapi akhirnya yang negatif itu yang pelan-pelan akan ini akan keluar dari circle-nya kita gitu loh. Gitu. Saya lanjut lagi ya, kita bicara tentang lifelong education sebelum Iya. jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lagi. Hmm, oke. Eh, baik. Bentar. Nah, ini dia. Lifelong education gitu ya. Pembelajaran terus-menerus panjang hayat dikandung badan tanpa batas gitu. Dan kenapa gitu ya? Satu untuk menjadi inovasi, untuk meningkatkan ya, menjadi kita orang yang punya inovatif dan kreatif. Percaya deh, inovasi dan kreativitas itu ya tidak akan muncul kalau kita nggak baca buku, nggak nonton YouTube, nggak lihat produk orang, nggak main kemana, betul nggak sih? Nggak mungkin loh kita jadi orang yang kreatif dan inovatif kalau kita nggak lihat yang lain, kalau kita nggak mendengar yang lain, kalau kita nggak merasakan yang lain gitu kan. Kemudian dua adalah meningkatkan kapasitas diri kita. Tadi yang saya bilang menjadi seorang leader, ya, kemudian membangun tim, mengerti finance, kemudian mengerti sistem bisnis dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang paling penting meningkatkan kapasitas otak. Otak tuh ya ternyata kalau nggak diajakin banyak-banyak mikir, dan belajar, lama-lama dia nanti fungsinya akan menurun gitu loh. Ya kan sayang, Allah itu udah ciptakan kita kapasitas otak kita tuh melebihi berapa giga, berapa tera lah kalau di komputer gitu ya, kalau kita mau latih gitu kan. Tetapi kan kalau kita sekarang ini saya yakin deh kita tuh hanya menggunakan sebagian kecil daripada fungsi otak kita gitu kan. Padahal masih banyak gitu yang dengan otak ini yang masih kita bisa kerjakan lagi gitu. Itu banyak sekali. Nah, kemudian lifelong education juga mendukung perkembangan usaha. Udah pasti tadi dengan Anda belajar terus ya untuk meningkatkan kapasitas, udah pasti usaha kita juga akan meningkat. Saya percaya ada yang bilang bahwa kapasitas kita itu menentukan berapa besar, jadi kapasitas kita bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya usaha. Jadi kita nggak akan mungkin usaha kita akan tiba-tiba menjadi besar kalau kitanya tidak punya kapasitas besar. Percaya deh sama itu. Karena apa? Untuk punya usaha yang besar, untuk punya bisnis yang besar, menghandle produk yang banyak, itu kan harus kitanya sendiri harus tumbuh kapasitasnya. Nggak mungkin kalau kita nggak punya kapasitas untuk bisa menghandle itu. Walaupun kita punya tim, karena tim juga balik-balik ke kita, karena kita adalah owner, ya kita adalah orang yang bertanggung jawab di sana. Ya, nah, seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya kalau lifelong education tuh, eee, saya percaya ini ya, never give up on something you believe in. Nah, ini juga saya juga pokoknya saya tuh, saya jadi cerita ini ya, cerita sedikit ya. Saya tuh orangnya suka ngotot gitu, tadi saya bilang saya punya dream big. Saya pengen jalan keliling dunia dan saya setiap tahun, punya, bucket list. Oh, tahun ini saya harus ke negara mana dan saya pokoknya tiap tahun saya harus punya minimal ke 2 negara baru atau 3 negara baru dan 5 atau 6 kota baru seluruh dunia gitu ya. Terus aja jadi, apa namanya, pokoknya gimana caranya gitu ya, nggak ini juga nggak ada duit gitu ya, saya nabung gimana caranya. Begitu juga ketika kamu sekolah. Jadi namanya saya tuh 2015 saya ambil S2 di Oxford, eee eee, Tourism and Hospitality Management, karena saya mau ambil S3 rencananya seperti itu. Nah saya capek ya bisnis gitu aja. Masuk kuliah di Oxford itu ya memang apa ya, nggak mudah gitu ya. Saya udah prepare dari 2012. Oke, 2010 kita bangun Rabanitur, saya siapkan sistemnya semua ya. 2012 saya mulai nih tes, nggak lulus dong, ya udahlah saya belajar lagi, apalagi ya, saya tuh sampai 3 kali tes dan tes yang ketiga baru saya lulus dengan, IELTS-nya 6,5 waktu itu. Dan IELTS 6,5 itu harus writing-nya 6. Jadi saya ada yang kedua saya lulus IELTS saya 7,5 tapi writing saya masih 5,5, nggak diterima. Akhirnya baru ini lagi tetap dapat 7,5 tapi, writing-nya bisa 6. Nah itu jadi
saya nggak, pokoknya saya nggak mau nyerah, sampai udah yang ketiga saya bilang sama suami saya, "Kalau sekarang," udah 3 kali nih ya katanya ikut, kan tes IELTS tuh lumayan bayarnya tuh sampai 3 jutaan. Saya bilang, "Enggak, sekarang ini saya fail, saya akan ikut lagi." Pokoknya saya mau sekolah di Oxford, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, ketiga kali jalan gitu ya. Nah, dan karena saya emang udah lama gitu ya, saya pokoknya pengen sekolah di sana, dan saya jujur, saya terinspirasi sama salah satu rektor, dan dia ini profesor termuda lah di Indonesia, sudah almarhum sayangnya beliau, rektornya Paramadina ya, Profesor Firmansyah. Jadi waktu itu saya sama beliau dan beberapa pejabat di kementerian, kita ada acara di Den Haag gitu ya. Dia cerita sama saya bahwa, sebagai manusia gitu ya, yang manusia yang paling baik itu adalah manusia yang punya manfaat dengan orang lain gitu loh. Nah itu, kemudian, kita sebagai muslim juga ketika kita meninggal itu kan hanya ada 3 yang kita bawa kan. Yang kita bawa itu adalah kalau kita punya harta banyak, itu sedekah-sedekah yang kita kasihkan. Uang-uang yang kita wakafkan, sedekah itu kita dapat itu, kita meninggal ya. Kedua, kalau kita punya anak yang soleh-solehah gitu ya, yang selalu mendoakan kita sehingga kita ketika sekali kita meninggal dia terus pahala itu dapat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah ini, ilmu yang bermanfaat ini yang saya pikir saya juga harus kejar gitu ya, karena saya mau, terus ketika saya meninggal saya pengen dapat pahalanya terus-menerus gitu. Nah itu, jadi saya terinspirasi dari itu. Jadi ya mulai kuliah umur 40 dong, coba deh. Tapi, udahlah, karena saya terakhir kuliah itu, udah lama kan gitu, udah 40. Oke, sistem udah jalan, sudah on gitu ya, saya mulai kuliah. Udah 2015 saya mulai kuliah di Oxford, sampai 2020 Covid, saya balik ke Indonesia karena kampus kita tutup. 2015, 2016 saya selesai S2, 2017 saya lanjut S3 saya, dan insya Allah doakan aja sebentar lagi saya akan sidang dan wisuda ya, itu ceritanya. Nah jadi never give up ya, pokoknya jangan nyerah deh, kalau kamu percaya kamu bisa, pasti bisa gitu ya. Nah terus apa sih, gimana sih gitu loh cara lifelong education itu. Nah ini, satu adalah satu dengan formal dan informal ya, formal dan non formal education gitu. Boleh sekolah lagi, boleh ambil kursus, boleh, seperti ini, ikut dalam kegiatan-kegiatan webinar yang apa namanya, menambah wawasan kita gitu ya. Mbak Muri itu sering banget bikin acara-acara yang nambah wawasan. Karena kadang-kadang, nggak mudah sih kalau kita ambil pendidikan formal. Kayak saya waktu itu, saya betul-betul gitu ya, ajak anak-anak bicara, anak-anak saya ini ya, dan saya sempat dibenci sama anak saya yang nomor 2. Jadi anak saya itu 3, yang paling gede perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan lagi. Anak saya yang laki-laki ini deket banget dengan saya gitu ya. Waktu saya berangkat kuliah ke Oxford 2015, dia masih kelas 5 SD. Dan dia itu anaknya yang, belajarnya dengan cara mendengar. Jadi dari kecil kalau dia mau ujian, itu saya selalu masuk kamar dia, bukunya saya bacain. Nah, nanti dia main deh, mobil-mobilan ditaruh ke dinding lah, tiduran kepala di bawah kaki ke atas, karena dia nggak mau baca, dia dengerin aja saya yang bacain. Jadi kan begitu saya ambil keputusan itu, apa kan dia marah gitu loh, "Mama kenapa sih?" gitu loh, "Harus sekolah, harus ninggalin abang," katanya gitu. Dia kan laki satu-satunya, "Kenapa harus ninggalin abang?" katanya gitu, "Terus abang siapa yang ngurusin?" Pokoknya dia ini. Kan, itu satu pengorbanan juga ya buat kita gitu loh. Termasuk ya sekarang juga ibu-ibu yang mungkin sekarang sambil bopong anak, tidurin anak, yang seperti itu. Sampai saya itu 2 bulan sekali saya balik ke Indonesia. 2 bulan saya balik ke Indonesia gitu ya. Pernah saya baru balik 2 minggu, saya balik lagi karena anak saya yang laki-laki itu ujian. Balik saya, udah pokoknya saya nggak mau ada ini. Dan alhamdulillah memang 2015 itu kan teknologi sudah maju ya, kita udah bisa WhatsApp call, udah bisa apa. Jadi dengan beda waktu 7 jam di Inggris, waktu winter dan 6 jam di summer, itu saya belum tidur malam jam 11 malam, tapi saya udah telepon ke Indonesia, bangunin mereka, nyiapin mereka, "Ayo Dek bangun, ya beres-beres, ayo sholat dulu," apa tuh saya telepon gitu ya, WhatsApp call dari Inggris. Dan
mereka udah berangkat sekolah, baru saya tidur, gitu kan. Karena kita beda 7 jam, kita mundur, saya masih malam, Indonesia udah pagi. Nah, hal-hal yang seperti itu, ada pengorbanan kalau kita mau ambil formal education. Tetapi non formal mungkin lebih gampang ya ikut, pendidikan sehari 2 hari atau juga pakai teknologi, itu lebih mudah dikerjakan. Kemudian membaca. Membaca adalah hal yang harus kita kerjakan. Tanda kutip ya, baca itu bacaan yang ada isinya, gitu ya. Misalnya, saya tuh kemarin baru selesai ya saya baca ini, tapi ini saya baca lagi nih, namanya, Blue Ocean Strategy, ya, Blue Ocean Strategy. Nah, buku-buku yang seperti ini gitu loh, nggak usah banyak lah, sehari itu 30 menit kita bacanya gitu ya. Eee Toh kita scrolling WhatsApp, IG, tahan kan berjam-jam gitu loh, gitu ya. Jadi baca deh minimal 30 menit atau 1 jam setiap hari, tapi bacaan-bacaan yang ada isinya lah gitu, yang memang bisa nambah kapasitas kita gitu. Jangan baca novel ya, itu sekali-sekali nggak apa-apa baca novel. Nah, membaca ini yang penting. Kemudian juga kalau saya di industri pariwisata ya, saya akan setiap pagi itu saya baca, kalau dulu koran zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah nggak ada koran tapi online, newspaper gitu ya. Cari berita-berita yang berkenaan dengan bisnis Anda, baik itu trennya, baik itu, kondisinya seperti apa. Jadi kalau saya di pariwisata, saya selalu baca itu, website yang berita-berita yang berkaitan dengan industri pariwisata, di dunia seperti apa, di Indonesia gimana. Nah, gitu juga akan, namanya ibu-ibu, kalau untuk fashion tahu kan, oh trennya fashion seperti apa nih, akan gimana. Jadi atau masalah keuangan gitu ya, seperti apa. Kemudian nonton video. Nah, nonton video ini video-video yang related dengan bisnis kita gitu kan, banyak banget tuh video yang menginspirasi, video-video yang memberikan, tips atau ide-ide buat kita mengembangkan bisnis kita, produk kita gitu ya, itu banyak sekali. Podcast-podcast lah gitu ya. Selain itu juga, mendengarkan tadi ya dalam rangka untuk mengerti the world future, kita juga bisa dengar dari tanda kutip lah orang-orang yang memang paham di sana gitu ya. Tapi jangan hanya dengerin Rocky Gerung aja gitu ya, yang lain juga harus kita dengerin gitu kan. Jadi apa, kita tadi kapasitas kita nambah gitu ya. Seminar, workshop, webinar udah pasti, schedule-in aja, kalau emang cari topik karena kan setiap hari ya kita terima tuh di website, di email kita macam-macam gitu ya. Yang nggak berbayar juga banyak gitu ya. Kalau Mbak Muri kan terserah, seikhlasnya gitu ya Mbak Salwa ya. Seikhlasnya mau bayar berapa itu boleh gitu ya. Nah yang kelima nih gitu ya, yang kelima ini yang menurut saya sesuatu yang juga penting ya buat teman-teman ketahui, yaitu bergabung dalam komunitas atau organisasi untuk bernetworking dan berdiskusi serta mengembangkan kapasitas diri dan usaha. Jadi saya cerita, saya mulai bisnis tahun 96 di Bandung, nggak punya teman, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Saya ikut IWAPI. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Kota Bandung. Wah, saya senang gitu ya. Karena ternyata di IWAPI waktu itu mereka banyak anggotanya tuh, saya ketemu yang udah seumur ibu saya, yang pokoknya banyak deh gitu. Dan saya tiba-tiba punya teman banyak gitu ya. Nah, di sana saya belajar sama yang lebih tua, yang lebih senior, bagaimana mereka mengelola usaha mereka gitu ya. Belajar sama yang seumuran gitu, yang sama-sama mulai bisnis, jualan juga gitu lah. Yuk kita yang mau pergi jalan-jalan apa gitu ya. Kemudian berdiskusi banyak hal di sana dan organisasi biasanya adalah mitra pemerintah ya. Jadi mitra pemerintah program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan ya, pengembangan bisnis itu diberikan ke organisasi, gitu. Karena dianggap organisasi punya anggota dan mereka bisa me-manage-nya, gitu ya. Jadi, 96 ya saya mulai ikut, mulai usaha, saya lupa apakah 97 saya mulai ikut di IWAPI itu. Sampai kemudian saya jadi pengurus jadi IWAPI itu kan ada tingkat kota kota madya, kemudian provinsi dan nasional gitu ya. Saya akhirnya jadi pengurus gitu ya, kemudian dipercaya jadi ketua di Kota Bandung tahun berapa ya, 15 tahun yang lalu. Kemudian saya jadi sekjen
di Jawa Barat. Dan alhamdulillah sekarang saya dalam periode yang kedua untuk jadi ketua IWAPI DPD Jawa Barat, di mana anggota IWAPI di Jawa Barat itu ada 3.300 anggotanya di 27 kabupaten kota. Nah itu, jadi di organisasi tidak hanya IWAPI, banyak ya, ada IPMI gitu ya, ada Persikindo, banyak deh gitu. Tapi intinya kenapa saya sampaikan bahwa penting buat kita bergabung dalam komunitas atau organisasi ini untuk networking. Karena itu tadi, kita bisa belajar banyak, belajar dari sama teman-teman anggota, belajar sama apa namanya, yang difasilitasi misalnya dari pemerintah atau dari Kadin atau apa ya buat kita. Dan kita juga bisa mengembangkan bisnis kita juga gitu loh, baik dengan kita berjualan di sini atau mengikuti kegiatan yang tanda kutip bersifat pameran atau misi dagang seperti itu. Nah, yang keenam adalah selalu berbagi ya dan memperhatikan ilmu yang kita miliki. Jadi ilmu itu semakin kita bagi, semakin kita sharing, semakin kita berdapatnya banyak gitu loh. Saya senang banget ikut dalam kegiatan ini dan insya Allah saya juga akan ikut sampai nanti selesai dengan pembicara yang lain. Karena apa? Saya percaya saya akan juga dapat ilmu lagi ketika saya sharing di sini, tapi saya akan dapat dapat ilmu lagi dari pembicara-pembicara yang lain gitu ya. Dan terakhir adalah menulis. Nah, menulis ini buat saya ngilangin stres sebenarnya gitu. Saya suka nulis gitu ya. Kita bisa nulis apa aja dan tidak ada penulis yang baik dan tidak ada penulis yang buruk sebenarnya gitu ya. Setiap orang punya style. Nah, alhamdulillah saya itu udah punya 2 buku. Satu buku yang pertama itu Umroh Menggapai Berkah ke Tanah Suci. Ini sudah 3 kali cetak. Kemudian Aqsa Perjalanan di Bumi Para Nabi, ini menceritakan tentang sejarah Palestina dan Masjidil Aqsa. Ini juga udah 2 kali cetak. Nah, saya itu sebenarnya masih ada utang gitu ya, buat nyelesain karena Aqsa ini buku trilogi. Trilogi Aqsa, yang kedua itu Mesir, dan yang ketiga itu Yordan. Mudah-mudahan doanya ya teman-teman bisa selesai segera. Nah, ini nanti Mbak Salwa saya kasih deh, tadi siapa yang nanya saya kasih nanti, Wih, Masya ini Allah. nanti mungkin 3 buku umroh, 3 buku Aqsa ya. Jadi kita cari 6 penanya lagi. Alhamdulillah ya, Nanti Ma. silakan Mbak Salwa yang pilih ya, gitu. Makasih ya, Mbak Iya, Masura. sama-sama. Kemudian apalagi ya? Udah ya kayaknya sih itu. Jadi itu ya pentingnya kita untuk lifelong education gitu ya. Kenapa sih gitu? Karena ya itu tadi kita apa? Oke, ini sih itu yang perlu nomor telepon saya kalau misal WhatsApp-an mau di FB, di IG, Mas Rara Mijal gitu ya, kita bisa nanti follow-follow-an, kemudian apalagi nih, saya masih ada 1 slide lagi kayaknya sih. Oke. Oke, saya stop. Kita, Oke. bisa ini, mulai lagi atau lanjutkan Tanya jawab ya, sesi Mbak tanya Masura ya. jawab. Iya, boleh. Oke, ini saya bantu bacain di Mbak Masura. Ya, Ini ada dari Mbak Eko Sakti. mhm, Mbak Masura gimana caranya iya, kita tuh tetap yakin dengan usaha yang kita jalankan, mhm. bahwa usaha ini bakal membawa kepada titik yang teratas? Ya itu tadi ya, balik lagi ke kita dulu ya. Kita tuh, eee, saya bilang, kita mulai usaha tuh harus ada passion gitu loh. Kita passion nggak sih di usaha kita gitu loh, betul nggak? Kita kita ngerjain itu apa betul sesuai dengan maunya kita gitu kan, gitu nggak? Apakah nggak dipaksa gitu kan? Karena ketika kita memulai sesuatu yang kita, sesuai dengan passion kita, kita tuh nggak akan pernah capek. Percaya gitu ya, ibu saya itu seneng banget bikin kue gitu ya. Dan ketika bapak saya meninggal saya umur 14 tahun ya, kelas 3 SMP. Ibu saya itu karena pensiun bapak saya kecil bikin kue gitu ya. Dan dia tuh nggak pernah capek loh, jam 2 malam udah bangun gitu ya bikin kue gitu ya, karena buat dijual gitu. Saya, sebelum subuh saya udah bawa kuenya ke pasar jual gitu. Dan ibu saya nggak pernah capek gitu loh. Karena apa? Dia passion di sana. Nah, ketika saya gitu ya mulai di bisnis travel, waktu itu Masya Allah, waktu masih muda ya, sekarang udah tua saya kan. Waktu masih muda umur 20 something, saya itu bisa jalan
bulan di rumah, saya bisa angkat, eee, saya waktu itu ke selatan ya, ke South Africa gitu ya, ke negara South Africa. Saya balik, sana dengan pejabat-pejabat, baliklah ke Indonesia, sore jam 5 itu suami saya ke airport bawa koper yang isi baju baru gitu ya, malam jam 10 saya berangkat lagi ke Eropa. Bisa seperti itu dan itu nggak capek. Kenapa? Karena saya jalan di Australia yang karena, panas Bali, besoknya saya ke Kanada, kan saya ada, training, Wah, Masya 2 Allah. minggu di Kanada yang waktu itu musim dingin, bayangin coba ya saya dari selatan yang, terbang Indonesia 7 jam dari Melbourne itu cuacanya, musim terbang 34 jam ke Kanada yang musim dingin, begitu keluar pesawat udah -10. Nah itu, tapi karena saya passion di travel, Mhm. saya nikmatin aja, saya nggak ngerasa itu apa, nah itu, Anda emang senang passion-nya, jahit gitu ya, ya udah itu kerjakan aja gitu ya, insya Allah itulah yang nanti akan naikin kita ke tempat yang, tertinggi yang kita inginkan gitu. Mbak Salwa silakan ada pertanyaan lagi? Masya Allah, luar biasa ya. Semoga nanti, kita bisa kebagian nih untuk keliling dunia ya, Mak. Amin amin ya robbal Amin amin alamin. amin. Asalkan yakin ya, Mama Sule ya. Ya betul insya Allah, nanti juga mungkin kami juga di Rabani sebenarnya punya program sih buat teman-teman yang mau bergabung dengan Mhm. program, Syiar Baitullah ya. Jadi kita punya program Syiar Baitullah, teman-teman bisa gabung dengan kami, tim kami, untuk bisa umroh gratis berkali-kali, bisa ajak keluarga gitu ya. Nanti mungkin, saya kasih linknya juga yang mau, tanya-tanya atau apa nanti saya info setelah kita selesai nanti acara ya. Insya Oka. Allah kalau emang itu jadi jalannya dan Siap siap kita siap kan siap. ikhtiar gitu ya, kenapa tidak gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Saya Mhm. selalu bicara tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini gitu, apapun memungkinkan gitu kan ya. Makanya dan banyak juga yang udah ikut dengan program kita juga sudah berangkat ke Baitullah ya, gitu. Karena bagaimanapun juga sebagai umat Islam kita kan itu salah satu tujuannya kita dan begitu juga ke Baitullah itu selalu saya sampaikan bahwa itu adalah panggilan. Kita tuh terima panggilan tuh kan, panggilan azan ya. Kalau panggilan azan, kita kan, kadang-kadang udah azan juga masih leha-leha, belum mau sholat atau apa gitu kan. Kemudian panggilannya itu ke Baitullah. Kalau Allah sudah panggil kita ke Baitullah, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa. Orang sakit jadi sehat, orang nggak mampu jadi mampu, karena Allah yang mampukan. Dan terakhir, itulah panggilan kita terakhir adalah panggilan ketika kita harus menghadap ke Yang Maha Mencipta, nggak ada yang bisa lagi bilang tidak. Saat itu sudah dipanggil, sudah waktunya, sudah, gitu. Jadi banyak sekali jemaah kita ya umroh itu, masya Allah, tukang nasi goreng yang nabung, tukang tahu Masya gitu ya, Allah. banyak banyak sekali masalah. Dan ada yang juga saya juga cukup menyentuh, teman saya dia non muslim gitu ya, teman saya non-muslim, dia bilang, gue mau itu dong, umrohin satpam gue," katanya gitu sama istrinya. "Tapi lu bagi ya, karena satpam gue kan 3 shift," katanya gitu. Ya itu. Nah itu kan bayangin, dia satpam berapa sih uangnya gitu, tapi Allah manggil dia. Lewat siapa? Lewat majikannya yang mengumrohkan dia. Terus ada juga beberapa, saya juga heran suatu ketika saya ke kantor, kenapa kok ada orang Chinese yang pakai rok pendek gitu, nggak pakai jilbab gitu kan. Ternyata siapa? Dia umrohin pembantunya. Gitu. Jadi ya teman-teman Masya Allah. nanti, buku umroh itu kita lagi renew ya, saya lagi mau cetak lagi, mudah-mudahan nanti yang, mau nanti tinggal ini aja. Cuma saat ini kita bagi dulu untuk, 3-3 dulu ya Mbak Salwa, tapi insyaallah, eee, Siap. kita belum ada di Gramedia lagi karena emang sudah habis dan kita lagi mau cetak lagi. Di situ saya banyak bicara tentang konsep itu gitu loh, bahwa tidak mungkin kalau Allah sudah waktunya berangkat ke Baitullah, kita pun bisa berangkat. Nah, tapi kita harus ikhtiar juga gitu kan. Begitu juga kalau belum gitu ya, banyak sekali orang-orang yang bayangin udah mau berangkat, sudah punya boarding pass, sudah paspor, ke toilet dia lupa dong boarding pass sama paspornya, nggak bisa berangkat itu.
gitu ya. Itu juga orang yang harus tanya, saya pernah membersamai orang sampai sehat, sampai Madinah dia sakit. Dari Madinah kita ke Mekah, sampai kita bopong gitu ya, supaya dia kita ambilkan mikotnya juga di, Bir Ali. Sampai di Mekah apa yang terjadi? Dia buang air terus sehingga nggak bisa suci. Jadi kan dia nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i. Akhirnya kita, wah dia buang air terus gitu ya nggak bisa suci kan, nggak bisa kita bawa akhirnya. Besoknya ya udah masuk rumah sakit, sampai kita selesai di Mekah 4 hari, kita udah 2 kali umroh, dia masih di rumah sakit. Pulang kita ke Indonesia, udah dia nggak umroh. Akhirnya dia di Saudi itu kalau orang udah sakit, dia, pulang itu nggak disuruh umroh dulu, langsung dipulangin ke Indonesia. Bayangkan sudah datang ke tanah suci Madinah dan Mekah, tapi nggak bisa ibadah, nggak datang dia ke Masjid Nabawi, nggak datang dia ke masjid, apa namanya, Masjidil Haram. Nah itu tadi. Jadi itulah, jadi saya sendiri juga ya kadang-kadang walaupun nih saya punya perusahaan umroh gitu ya, ya istilahnya, gampang lah mau pergi kapan aja, enggak juga. Dan saya selalu minta sama Allah, "Ya Allah," gitu ya, "izinkan saya untuk datang lagi ibadah, berjalan, beri sehat, beri rezeki," gitu. Selalu begitu. Jadi bukan berarti saya punya perusahaan umroh saya tiap bulan berangkat, enggak juga seperti itu. Jadi selalu minta sama Allah dan Allah ya izinkan mungkin setahun 1 kali atau mungkin 2 kali. Jadi enggak juga setiap bulan saya berangkat itu, enggak Tiap bulan ya. enggak seperti itu. Jadi ya itu Allah ya gitu, gitu seperti itu ininya. Mhm Mangga mhm. Mbak Salwa mungkin, next ada lagi yang mau ditanyakan, pertanyaan yang lain? Oke, ini ada dari Mbak Suci Alifah nih, Mbak Masrura. Bun, Mhm, karena, Mbak Masrura ini udah 26 tahun ya alhamdulillah. untuk bisnisnya. Nah, gimana sih caranya biar bisa konsisten untuk terus menjalankan bisnis kita gitu, Mbak Masrura? Ya kan satu kita bisnis itu emang apa dulu tujuannya gitu kan. Jadi gini, ayah saya tuh meninggal saya umur 14 tahun, kelas 3 SMP, ibu saya punya adik 4 ya, paling bungsu itu umur 3 tahun. Nah ketika saya selesai SMP, saya SMA gitu ya, saya SMA itu sekolah pariwisata ya, saya dapat beasiswa, terus setelah itu saya kerja, saya kuliah di Sabtu Minggu. Terus saya cari uang itu buat bantu ibu saya untuk, nyokolahin adik saya, gitu ya. Nah, ketika saya ketemu suami saya bilang sama dia begini, "Oke, saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak boleh, tinggal di rumah karena saya nggak mau, untuk ngebiayain keluarga saya itu dari uang kamu," gitu ya. "Uang kamu sebagai suami ya buat saya sama anak-anak saya, tapi untuk bantu ibu saya, nyekolahin adik saya mau uang saya sendiri." Nah, itu komitmen saya dengan suami saya. Jadi sampai hari ini pun juga walaupun adik-adik sudah selesai semua, udah pada Mhm. nikah dan udah mandiri gitu ya, saya masih tetap kerja karena apa? Saya percaya bahwa apa yang saya hasilkan itu bisa juga manfaat buat orang lain gitu dan suami saya ya fine as long as memang kita punya komitmen di sana. Itu mungkin ya. Jadi motivasinya kita tuh apa dulu gitu, sehingga kita bisa konsisten di sana. Oke, jadi kuncinya adalah motivasi dan goals Iya ya, Mbak Masrura iya ya? iya, heeh. Oke, ini ada pertanyaan keren juga nih dari Mbak Ade Irma. Mbak Masrura, apa mimpi terbesar Mbak Masrura yang sudah tercapai dan Ibu puas dengan itu? Sebenarnya gini ya, kan tadi saya bilang saya tuh punya namanya dream book, Mhm buku gitu yang saya tulis, saya pengen mhm. apa, terus kadang-kadang ternyata terus saya diajarin sama teman saya, "Eh, kamu dream book-nya kasih foto," gitu di sana ya. Jadi alhamdulillah ya dengan seperti itu ya. Salah satunya ini ya, PhD ya, S3 saya di Oxford ini. Karena saya itu, kenapa saya ambil S3 di Oxford dan kenapa topik saya adalah tentang pariwisata gitu ya, karena itu memang passion saya dan topik saya itu tentang membangun pariwisata di desa, gitu ya. Nah, jadi selesai ini satu goal gitu ya udah, tapi saya masih punya mimpi besar apa untuk implementasi, bagaimana ilmu yang saya dapat ini bisa saya manfaatkan, saya bisa bantu banyak masyarakat di pedesaan untuk bisa ngebangun desa mereka menjadi sebuah destinasi pariwisata, di mana mereka bisa dapat manfaat di sana gitu loh. Jadi, waktu riset saya tuh di Desa Englangeran ya, mungkin teman-teman yang Jawa Tengah tahu. Desa Englangeran itu di mana pendapatan, penduduk itu yang tadinya desanya kering, kemarau, nggak ada sumber daya apa, pemudanya kerja di Korea, tapi sekarang menjadi sebuah destinasi, pariwisata ya. Nah itu adalah sebuah, mimpi saya gitu. Saya kuliah
S3 saya riset, sehingga saya tahu untuk membangun sebuah desa wisata itu seperti apa, ada undang-undangnya, ada regulasinya gitu ya, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan pariwisata. Nah itu aja sih Mbak, karena itu tadi ya balik lagi bagaimanapun Mmm. ilmu ada manfaatnya, ya itu insya Allah mungkin bisa saya bawa nanti kalau saya insya Allah sudah nggak ada umur ya, meninggal itu jadi pahala yang terus mengalir ke saya gitu, insya Allah seperti itu. Amin 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 amin. Yang penting kebermanfaatan Mhm. untuk banyak orang ya, Mbak Iya Masyura ya? seperti itu, heeh, gitu. Masya Karena di Allah. umur yang saya sebentar lagi kan 50 ya, 50 ya, kita sebenarnya udah kita masih punya mimpi besar, tapi sebenarnya kita juga harus sadar bahwa kemampuan kita juga udah tidak sama kan dengan yang lain lah seperti itu. Itu aja. Jadi ya samping Mhm. masih ngelola bisnis, saya masih punya mimpi untuk ngebesarkan bisnis karena apa, saya kepengen bisnis ini juga hasilnya bisa buat manfaat buat orang banyak ya. Saya ngajar juga, saya ngajar di Telkom University dan sering juga untuk ngasih webinar seperti ini, Mbak Salwa. Masya Allah masya Allah. Oke nih, ada pertanyaan ini lumayan banyak banget ya pertanyaannya, Iya nih saya ada lihat nih sekitar ada yang nanya 88 heeh, ada yang pertanyaan. tanya gimana ngebangun tim, ya itu dah ya ngebangun tim saya juga punya kesulitan, tapi saya minta tolong Mbak Muri itu, ya Mbak Salwa, saya coaching tim Iya. saya ke Mbak Muri. Mbak Muri tolong dong tim saya di-coaching gitu, karena di samping saya sendiri ngebangun tim, tapi saya juga minta coaching. "Coaching Mbak Muri tolong dong coaching-in tim saya ya, Mbak Salwa ya." Mereka coaching sama Mbak Muri. Saya sendiri Siap. juga belajar sama Kang Dewa gitu ya, terus tim saya juga saya kirim di Mhm. Kang Dewa juga belajar gitu, ya apa-apa, karena itu emang kita harus ada spending ya, itu investasi kita loh buat tim, gitu. Kemudian, Yes, betul apa betul. ya, nah kita juga menggunakan salah satu keunggulannya Rabbani Tour itu adalah kita memasarkan umroh itu dengan menggunakan sosial media, digital marketing. Jadi teman-teman coba deh kalau yang di Bandung ya, kalau cari umroh murah apa, itu Rabbani itu pasti ada di halaman satu deh gitu. Karena emang saya punya tim, tim marketing gitu. Jadi mereka yang ngerjain risetnya lewat media sosial itu sama gitu kan. Jadi nah tapi ya itu tadi kalau kita juga sebagai owner kita juga belajar gitu, supaya Mhm. kita tahu waktu kita meeting, waktu kita minta apa, kita tahu yang kita minta itu possible apa tidak gitu, jangan ngaco gitu kan, itu salah satunya. Nah, waktu pandemi, saya bilang ya, pandemi itu betul-betul kita off. Saya bilang kan bahwa ada uang yang kita saving di sana. Jadi uang yang Mhm. kita simpen uang per jamaah itu $10 dan itu kita simpen gitu kan. Nah, disimpan itu ada yang kita beliin logam mulia, ada yang kita beliin apartemen gitu ya. Nah, uang inilah ada yang kita taruh di reksadana. Uang inilah yang alhamdulillah selama 2 tahun kemarin kita pakai buat ngebiayain ya tetap kita kasih gaji, tapi udah nggak full dan udah nggak ada tunjangan-tunjangan gitu kan. Terus kantor kita alhamdulillah kita kantor punya sendiri, jadi nggak harus bayar sewa kan, cuma bayar operasional aja. Nah ini, makanya saya bilang tadi, penting untuk saving tadi. Nah itu tadi ya, literasi keuangan yang kita harus punya. Jadi ketika kita dalam kondisi yang betul-betul hancur, nggak punya apa-apa, ternyata kita udah ada saving gitu. Walaupun kita nggak nyangka sampai selama itu loh, Masya Allah, itu bukan sebentar kan 2 Mhm. tahun begitu dan travel kita totally off, bayangin gitu kan. Tapi alhamdulillah, Mhm. malah alhamdulillah begitu kita start lagi, ada trust dari jamaah kita karena apa, banyak travel yang tutup dan belum mulai lagi. Nah, karena kita tadi tim kita tetap ada, kantor tetap ada, nah itu kita membuat kita bangkitnya cepat gitu loh. Ya jadi, saya alhamdulillah teman-teman kita di kantor itu mereka tuh kalau setiap pagi itu rutin ya kajian. Pagi itu kajian, baca Quran, zikir pagi, terus, apa namanya, karena 2 hari sekali ada dari ustad lah ya untuk sharing seperti itu. Nah itu jadi membuat mereka juga kuat gitu, "Oke ini sementara, kita akan balik lagi untuk bisnisnya," seperti itu. Jadi itu salah satu juga kita membuat, membuat timnya kita itu tetap bertahan dengan kita gitu kan, gitu. Oke, Masya apalagi Mbak Allah. Salwa ya, banyak banget nih teman. Iya, 90 pertanyaan nih, Mbak Mas. Masya Iya. Allah, ini Nah salah itu ya, ada satunya yang nanya nih, inovasi dan kreativitas kalau ya, kita reseller seperti apa gitu kan, karena ini produknya kan heeh, bukan produk kita sebenarnya ya. Nah, sebenarnya bisa untuk reseller itu kan kita bisa kan kalau boleh dong kalau kita ini bikin kalau reseller produk itu mungkin ya, saya nggak tahu sih, saya karena nggak emang di situ kalau tapi di saya
biasanya reseller dan itu mereka punya kreativitas sendiri pada waktu mereka approach ke tamunya gitu loh. Jadi kadang-kadang, mereka kasih sesuatu yang kita nggak kasih gitu kan, sebagai bagian dari gimmick dari marketingnya mereka gitu, seperti itu. Untuk Oke. atur waktu ya saya rasa ibu-ibu lebih saya sama kok Mhm. sambil bopong anak, sambil telepon itu biasa gitu kan. Dan tapi saya senang sama teknologi ya, sekarang kan mungkin ibu kalau zaman saya kan dulu nggak ada teknologi. Zaman dulu saya itu masih pakai handphone-nya segede besar kayak gitu, nggak sekarang pakai WhatsApp dan bayarnya mahal banget gitu kan. Nah sekarang ibu-ibu udah seneng banget udah punya Iya, teknologi, dulu bener kita harus bener. datang seminar apa dateng ya offline, nggak ada yang kayak seperti ini gitu. Terus baca sekarang buku harus beli di Gramedia, sekarang e-book banyak dan murah gitu Iya. ya. Gitu. Nah, kalau MLM honestly saya enggak, karena saya, dengar gitu ya dari ustaz saya MLM itu haram. Jadi saya insya Allah sampai hari ini dulu sempet ya ikut-ikutan, tapi begitu tahu itu haram saya nggak main lagi dan memang kita Rabani pun nggak kita kembangkan dengan sistem MLM gitu. Tapi itu silakan ya balik lagi ke ibu-ibu searching aja bagaimana pendapat ulama, tapi saya percaya yang pernah disampaikan ustadz saya seperti itu. Nah, kemudian juga, Masya ada Allah. orang yang pemalu gitu ya, introvert dan ekstrovert. Nah itu Mak Muri pinter tuh, coba tanya sama Mak Muri deh nanti deh gimana orang yang introvert dan extrovert, karena ternyata tipe orang beda-beda. Nah itu yang di-coaching sama Mak Muri dengan tim saya, bagaimana tipe orang yang introvert dengan yang ekstrovert, orang tipe pemalu dengan itu. Nah itu bagaimana apa namanya, menyatukan mereka itu belajar sama Mak Muri, jangan sama saya belajarnya. Masya Allah, apalagi nih ya, mentor ya, Ini nah ada mentor, gimana? Heeh, ada pertanyaan dari Mbak Faul Nuzula nih. mhm. Izin tanya bagaimana cara memantapkan diri buat ambil studi lagi? Saya pendidikan kesehatan, bisnis di bidang diklat tapi ngerasa minat di bidang teknologi. Apa yang baiknya Ya. saya ambil bila boleh lagi ya, apa kesehatan atau teknologi sesuai minat saya? Sama, saya juga waktu itu ya, waktu saya S2, kan saya ambilnya Tourism and Hospitality, Mhm. International Tourism and Hospitality Management. Salah satunya itu adalah kita belajar tentang teknologi, bagaimana disrupsi teknologi itu mempengaruhi dunia pariwisata. Saya itu sempat galau, aduh saya ambil teknologi atau saya mau riset tentang undang-undang desa dan pembangunan pariwisata di perdesaan gitu kan. Terus saya bicara sama suami saya, terus suami saya kasih pandangan begini, "Kamu tujuannya mau apa dulu? Apa tujuan kamu belajar ini? Untuk apa?" Gitu kan. Oh, saya bilang, "Saya pengen ilmu ini manfaat buat orang lain ya." "Kalau kamu mau ilmunya manfaat orang lain, ya udah ambil itu. Bagaimana caranya kamu ngembangin masyarakat desa," gitu. Seperti itu. Jadi tanya lagi, "Mbak, Mbak maunya apa?" Gitu loh. "Apa tujuannya mau belajar itu? Untuk bisnis kah? Untuk apa?" Tanya dulu deh sama pribadinya gitu loh. Ya, seperti itu. Apalagi, Mbak? Oh, ini ada dari Mbak Erni 25 ya. Mhm. Bu, bagaimana cara mulai bisnis lokasinya dekat dengan bidang bisnis kita yang sama dan sudah besar? Jadi sama dengan kompetitor gitu, si lokasinya tuh hampir dekat dengan Depan. kompetitor. Aduh, itu kan rezeki yang ngatur Allah ya, mau depan-depanan Mhm. juga. Saya beli ruko saya itu di Lengkong tuh dari tahun 2005, udah lama banget kan saya kantor sebelum kita ngebangun Rabani itu kita udah di sana gitu kan. Tiba-tiba kita ngebangun travel umroh sebelum pandemi nih ya, ada travel yang gede banget dong di Jakarta yang udah terkenal gitu ya. Dia sewa kantornya sebelah sebelah saya persis sebelah. Tapi ya udah terus dia tuh yang harganya lebih murah dari kita, pokoknya heboh lah dan Mhm. apa, tapi ada kok tetep yang ke kita gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Pada waktu Covid dia tutup karena dia nyewa di sebelah kita sendiri gitu ya, akhirnya tamu-tamunya pada kita. Jadi udah percaya deh rezeki itu ada Allah yang ngatur, jadi nggak usah orang kita Betul itu betul. satu jalan di pasar aja kan yang jualan tomat kan banyak, tapi kan masing-masing kita punya rezekinya. Ya udah kalau udah kayak gitu tuh susah diomongin gitu, jadi percaya sama Allah, ada Allah yang ngatur semuanya. Betul. Ya ibu-ibu ya, teman-teman ya. Alfa di Indomaret juga deketan kok, Mak. Sebelahan ya, Alfamart sama Sebelahan. Indomaret itu sebelahan malah ya kan gitu. Jadi nggak apa-apa, kita jangan selalu berprasangka baik sama Allah, gitu aja gitu. Terus, Betul. apa namanya, selalu berprasangka baik sama Allah gitu. Terus ya itu tadi berpikiran positif ya, karena, berpikiran positif itu sangat-sangat bantu gitu ya. Saya itu selalu kalau lagi pusing, lagi aduh selalu ada masalah ya, tarik nafas panjang.
panjang, terus saya keluarin pelan-pelan, 2, 3 kali seperti itu gitu ya, sambil istighfar, "Ya Allah, astagfirullahaladzim," gitu ya. Itu aja deh. Karena sih kalau kita nggak nyantolin sama Allah ya sudah, gitu kan, ya udah gitu. Gitu aja lah ininya. Oke, selanjutnya ya, ini mungkin sekitar, 3 pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Oke, ini dari Mbak Desiana nih. Bu Masrurah bagaimana sebagai pemimpin perusahaan menularkan mindset lifelong learning ke tim kita? Tim ya, tadi kan saya bilang lagi, bangun tim itu susah gampang, tapi saya selalu waktu saya di Inggris, saya selalu seminggu sekali kita meeting gitu ya. Waktu dulu tuh belum ada Zoom kan, 2015 belum ada Zoom gitu ya. Pokoknya kita, inilah, meeting-nya itu online-nya tuh nggak seperti sekarang canggih gitu ya. Nah itu dalam setiap meeting, memang kan saya dengerin report apa semua ya. Nah tetap dalam setiap, meeting itu saya selalu memotivasi mereka gitu loh, motivasi lagi, terus samain lagi, kita kan punya visi misi perusahaan ya. Perusahaan tuh harus punya visi misi. Nah, balikin lagi mereka ke sana gitu loh. Nah, kemudian biasa tuh tim-tim yang suka ya bentrok lah atau apa gitu, ada aja karena orang kan nggak sama, wong kita sama adik kakak aja kita selalu kadang-kadang berantem kan gitu. Nah itulah penting kita sebagai leader gitu loh. Kadang-kadang, eee, karyawan saya pernah waktu itu umurnya lebih 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 tua dari saya gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Bagaimana kita sebagai leader bisa menyatukan mereka lagi, balikin mereka lagi ke visi misinya kita tuh mau apa sih gitu loh. Gitu, dan itulah lagi ya, apresiasi tim. Jadi tim saya tuh suka kalau hari Jumat tuh habis Jumatan, kita botra makan rame-rame, kantor tutup dulu sebentar, makan, mereka masak. Yang itu dijalin kebersamaan-kebersamaan seperti itu dijalin gitu ya. Terus suatu ketika, oke libur gitu ya, Singapura, Malaysia, atau cuma dekat-dekat aja ke glamping yuk kita ini. Yang penting di situ terjaga dengan keluarga, dengan anak-anaknya gitu ya, kita jadi udah kayak saudara lah seperti itu. Dan sama, saya juga kalau kita lebaran, puasa apa, udah ngumpul di rumah saya seperti itu. Jadi memang hal-hal yang seperti ini, susah gampang lah gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman juga mungkin punya Hmm. metode yang jauh lebih canggih lah dari saya untuk bisa menjaga kekompakan tim dan produktivitas mereka ya terutamanya gitu, ya. Betul, Masya Allah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Helga nih. Ibu suami saya baru meninggal minggu lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi Turut wa duka inna cita Mbak ilaihi Helga. raji'un. Sekarang usahanya saya harus lanjutkan. Ada tips untuk saya karena saya bingung mau mulai dari mana. Kalau Ibu sebelumnya belum pernah, engage di usaha ini, ada baiknya Ibu belajar dulu daripada tim yang existing di perusahaan ini ya. Usaha Hmm. itu apa, bisnis modelnya seperti apa, ya. Bisnis model seperti apa itu misalnya, ini usahanya apa, jualnya kemana, cara marketingnya kemana, terus produksinya kalau dia produksinya di mana, berapa HPP-nya, berapa selling-nya, terus, bagaimana tim market-nya. Ibu belajarin dulu tentang itu semua, karena kalau enggak nanti Ibu punten ya mungkin kalau Ibu nggak belajar, Ibu akan kesulitan nanti ngikutinya. Mungkin saya percaya positif ya bahwa timnya karyawannya suami Ibu itu bagus gitu ya, sehingga, mungkin tidak akan ada yang jahat-jahat gitu ya, tapi paling tidak Ibu harus paham dan ngerti. Cukup secara garis besar saja ya, karena kalau detail kan mungkin, akan ini. Nah, setelah itu baru Ibu bisa duduk sama-sama dengan tim untuk tahu, pasti suami Ibu sudah punya planning gitu ya, sudah punya perencanaan gitu ya, karena dalam bisnis kita selalu harus punya perencanaan. Tadi saya bilang, kita harus mengerti the world future seperti apa itu karena apa? Untuk kita bisa menjadi, untuk bisa kita menganalisa gitu loh. Oh ternyata misalnya ya, 2023 kita katanya akan resesi. Oke kita lihat kondisinya seperti apa. Dari sekarang kita udah prepare kalau terjadi resesi, bagaimana forecasting perkiraan bisnis kita seperti apa tahun depan. Kita punya backup plan-nya seperti apa, gitu. Ya Bu, jadi simpel aja Bu, insya Allah mudah-mudahan, suami Ibu selama ini sudah membina timnya dengan baik dan Ibu hanya perlu melanjutkan saja, tapi Ibu belajar sedikit supaya Ibu paham itu bisnisnya bagaimana dan seperti apa. Insya Allah ya Bu, kuat ya Bu, insya Allah. Oke. Amin, amin, bismillah. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Sofi Fauziah. Iya. Ibu menurut Ibu pada saat krisis kemarin, apa lebih baik mempertahankan lini bisnis yang ada atau buka bisnis yang
baru sesuai dengan krisis keadaan? Iya, saya belajar sesuatu, waktu kita di pandemi ya, kita kan travel tuh semuanya off gitu, tapi teman-teman travel saya Mmm, itu, mulai dia switch ya, ada yang buka kuliner, macam-macam deh mereka usaha dan teman-teman yang di UAP juga mereka shift bisnisnya ke bisnis yang lain, alat kesehatan dan sebagainya. Tetapi ketika pandemi itu berlalu, tampaknya bisnis itu sementara gitu ya, mereka balik lagi ke bisnis awalnya, karena apa ya, itu tadi ya, kita kan kayak saya udah 26 tahun bisnis gitu kan, saya tetap konsisten di bisnis ini, walaupun saya punya bisnis lain, saya punya bisnis logistik gitu ya, saya punya bisnis yang lain, tapi saya nggak jadi pemeran utama lagi di sana. Saya sharing dengan teman gitu kan, dan sama-sama ngegedein bisnis itu gitu loh. Gitu, jadi tetap ya, kita aja, kita bisanya di sana sih gitu kan, tapi kalau emang Anda mau belajar, bekerja sama dengan cari partner gitu ya, why not gitu loh. Kita bisa kerjakan itu gitu. Eh oh, Apa namanya, itu ya, IWAPI, nanti teman-teman coba cek di Instagram-nya IWAPI Jawa Barat, nanti DM aja di sana, nanti adminnya akan kontak ya. Terus di IWAPI, di Facebook ya, ada juga IWAPI Jawa Barat juga. Nanti boleh nanti kontak-kontak DM ke sana. Kemudian buku bacaan ya, ada yang oh, nanya buku bacaan. Sebenarnya buku bacaan itu banyak sih ya gitu ya, maunya apa dulu, baik tentang motivasi diri, kemudian apa, tentang bisnis, banyak sekali gitu. Saya juga kadang-kadang baca ini tuh lama deh saya baca itu agak lama ini buku ini salah satu ya, Blue Ocean Strategy ini salah satu yang saya rekomen nih buat teman-teman gimana kita ngebangun bisnis, tidak di lautan yang berdarah-darah gitu loh, tapi kita bisa mmm, ngembangin bisnis kita di lautan biru yang jernih, yang lebih banyak pasarnya dan lain sebagainya. Itu baca deh, bagus juga itu untuk dibaca. Mas Terus apalagi ya, banyak sih saya kebetulan nih banyak. Ada beberapa lah yang bisa, ini, tapi mungkin, ini apa namanya, nggak usah yang berat-berat lah ya teman-teman ya. Bukunya Pak Renal Kasali tentang disrupsi itu juga bagus kalau memang teman-teman belum paham di sana gitu ya. Tentang apa namanya, tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau belajar buku-buku yang tentang pengembangan pribadi, kapasitas, buku-buku tentang public speaking, misalnya itu juga boleh di ini. Saya lebih sarankan baca buku-buku yang berkaitan dengan bisnis kita. Jadi bisnis kita di mana, seperti apa, nah itu yang mungkin lebih maksimal. Termasuk juga teknologi ya. Ingat ya, teknologi itu luar biasa. Kalau kita nggak ikutin, kita akan ketinggalan. Jadi belajar, walaupun nggak sampai pinter, tahu gimana sih, SEO, gimana sih, apa namanya, Instagram itu gimana, TikTok itu gimana, YouTube itu gimana, kalau kita mau optimasi produk kita gitu, kalau kita mau live itu gimana, itu pelajari walaupun nggak harus mendalam gitu ya. oke. Nah, Bu Masura ini ada yang udah banyak nih kepo Mhm, dengan Rabbani Tour nih, Mbak Masura. mmm, iya, Lagi pada Mbak Salwa kepengen jadi boleh nggak saya umroh-umroh gitu minta ya? teaser satu, saya kirim teaser itu kan Mbak Salwa. Boleh boleh. Nah, boleh nggak ditampilin dulu teaser-nya Rabani Tour dulu deh 1 menit mungkin ya Mbak Salwa? Videonya ada di Mbak Salwa? Oh, iya iya. Wait ya, teman-teman.
Mbak Salwa nggak ada suaranya ya kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ini aja deh teaser aja. Tapi teman-teman bisa lihat kok nanti di YouTube-nya Rabanitur nanti ya bisa lihat di sana. Saya tadi udah cerita mungkin secara singkat ya teman-teman tentang Rabanitur. Kita berdiri 2010 sebenarnya kita start dan tadi itu adalah pada waktu di 2017 dan 2018 kita dapat award ya untuk perusahaan yang terbaik. Kemudian juga beberapa pembimbing kita itu dapat award sebagai pembimbing tersertifikasi tingkat nasional gitu. Saya sendiri juga asesor jadi, saya kalau misalnya teman-teman pembimbing itu mau dapat sertifikat, saya yang asesnya, saya asesor juga di BNSP, Badan Nasional, Sertifikasi ya, itu di sana. Nah, tadi saya sampaikan juga singkat aja ya mungkin, Mbak, jadi saya sama Mak Muri ini, bekerja sama untuk kasih alternatif atau kasih kasih kesempatan buat teman-teman semua yang ingin bergabung menjadi pejuang syiar Baitullah. Nanti mungkin, saya akan share link-nya, yang ingin yang ingin bergabung ya, atau juga boleh nanti kepoin website-nya kita, www.rabanitur.com itu saya tulis di sini deh. Oke, saya coba cek. Nah itu ya, nanti boleh, boleh di sana, boleh lihat-lihat seperti apa produknya gitu ya. Dan program kita sih insya Allah ya, program yang kita, akan tampilkan sebagai, pejuang pejuang Baitullah itu, syiar Baitullah itu, kita siapkan nanti buat teman-teman semua untuk bisa secara nanti dibimbing sama timnya Mak Muri ya, jadi mungkin nanti Mbak Betul. Salwa bisa nanti ngontek-ngontek, saya nggak tahu kalau di Mak Muri siapa nanti yang akan bertugas untuk ini, untuk, menemani emak-emak ini ya, teman-teman ini. Nah, kalau sama Mak Muri yang akan bantu nanti timnya, juga akan mengedukasi gitu ya, seperti apa. Nanti kita juga akan bikinkan sesi khusus untuk, teman-teman mengenal Rabani, apa aja produknya, umroh itu seperti apa sih gitu ya. Nah nanti, produknya, harga-harganya gitu ya, nanti kita akan bikinkan sesi khusus. Dan ini programnya nggak berbayar ya, khusus kalau kita di program Syiar Baitullah itu ada biaya 1,5 juta, tapi yang untuk bergabung di timnya Mak Muri kita nggak kenakan biaya nanti ya. Dan nanti setiap orang kita akan Alhamdulillah. kasih, sebukunya kita akan kasih nanti, buku, umrohnya ya, jadi supaya juga untuk nambah, wawasannya juga gitu insya Allah. Nah itu nanti jangan lupa, nanti mungkin Mbak Salwa ya akan info Ya, link-nya akan aku share. bergabung di timnya Mak Muri. Insya Allah, ayo yuk sama-sama yuk kita, berjuang, kita membantu banyak orang untuk bisa ke Baitullah dengan, yang nyaman, yang murah gitu ya, yang terjangkau dan yang paling penting yang aman. Karena banyak sekali juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, menjual umroh gitu ya, udah dapat uangnya kemudian nggak berangkat seperti itu. Nah kami juga Oke. sebenarnya dibantu sama MNC juga untuk, teman-teman yang, mungkin kerja, sebagai guru atau teman-teman yang kerja PNS gitu ya, itu bisa dibiayain, umrohnya oleh MNC gitu ya. Dan, bisa dibiayain itu juga sampai dengan sekeluarga gitu ya. Nah itu gampang juga syaratnya. Ya insya Allah teman-teman kalau memang ada niat gitu ya, siapa sih yang nggak mau gitu. Saya aja sudah berkali-kali udah haji, udah umroh, tapi masih tetap rasanya, rasanya, itulah kalau namanya kita ke Baitullah itu ya, nggak pernah bosan-bosannya gitu ya, nggak pernah nggak pengen gitu ya. Kalau udah selesai pas tawaf wada tuh, ya Allah gitu doain, "Ya Allah mudah-mudahan dikasih umur panjang lagi ya Allah, mudah-mudahan dikasih lagi Mmm. kesempatan untuk bisa datang lagi." Selalu begitu. Makanya insya Allah dengan program yang sama-sama kita ini, ibu-ibu semua, teman-teman semua insya Allah bisa berangkat umroh gratis, bisa berkali-kali, bisa juga bawa keluarga, orang tua ya, suami dan anak-anak insya Allah. Makanya nanti kita akan sama-sama dengan, Mak Muri dan timnya untuk, membersamai, teman-teman semua untuk menjadi pejuang Baitullah, syiar Baitullah yang ada di Rabanitur. Begitu mungkin? Oke.
Bentar-bentar ini ke Bojong. Oke. Masya Allah luar biasa Mbak Masrura untuk materinya, luar biasa sekali. Kita jadi terbuka banget, banyak Alhamdulillah, hal ya Mbak Masrura ya. Nah untuk alhamdulillah. teman-teman nanti yang mau join, untuk ikut berbisnis bersama Mbak Masrura di travel umroh, nanti Kak Salwa bakal share link-nya di grup WhatsApp ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik link WhatsApp-nya, nanti bakal ada mentoring dan akan, ketemu sama Mbak Masrura untuk seperti apa sih sebenarnya travel Ya, umroh itu dan lain-lainnya. iya, insya Allah nanti. Siap 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 siap. Oke, Mbak Masrura, alhamdulillah ini sudah ke penghujung acara, Ya, dan acara yang alhamdulillah. lumayan penting lagi adalah sesi foto ya. Oke. Baik, Jadi, Mbak Masura, aku izin foto dulu bareng teman-teman. boleh. Heeh. Teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam nih ya, mumpung kita bakal berfoto sama orang hebat ya. Masya Masya Allah, Allah. Mbak Salwa, saya masih belajar. Ini tuh masih terus Oke, teman-teman, belajar, insya Allah, sama teman-teman semua. Masya Allah. Kita mulai ya teman-teman, siapin muka tercantiknya ya, walaupun udah agak sedikit kantuk-kantuk. Boleh ya, disiapin muka cantiknya, jangan lupa senyum, nanti karena ini bakal di-share di sosmed ya, Ma ya. Oke, sip. Teman-teman siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Bentar ya, Kak Sawa save dulu ya, biar gak hilang ya. Nah, aku share lagi di yang selanjutnya. Oke. Bapak Surya, terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. kehadirannya malam hari ini di Indonesia Entrepreneur Gathering 2022. Luar biasa sekali materinya, semoga jadi amal jariah untuk Mama Surora Amin, sekeluarga. Sehat-sehat amin. terus Mama Surora. Tadi yang itu nanti Mbak Semoga, Salwa. semua cita-cita Mama Surora dan, goals-goals-nya bisa tercapai sesegera mungkin. Amin. Mbak Salwa, sorry untuk yang 3 buku sama 3 itunya ya nanti Siap, tolong diituin nanti biar diinfo biar bisa kita itu. dikirim ya namanya ya? Ya, heeh, ya insya Allah namanya Oke, kirim. Ada 6 ya nanti siap. ya. Siap siap Sudah selesai siap. ya? Saya izin leave Oke. dulu kalau sudah, Ibu-ibu Sudah Mama semua. Surora, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang-kurang atau apa yang kurang berkenan ya. Saya apa semuanya milik Allah gitu ya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya teman-teman semua ya. Saya tunggu insya Allah kita bisa silaturahmi dan bisa bekerja sama-sama lagi nanti di kesempatan lainnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave. Salam sehat, salam sukses buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Oke, nah untuk mama yang belum left, jangan dulu left ya. Teman-teman boleh kirim di kolom chat gimana sih apa namanya kesan pesan teman-teman di hari kedua Indonesia Entrepreneur Gathering ini untuk belajar bareng Mbak Masrura. Boleh di-share di kolom chat karena nanti Kak Salwa bakal pilih untuk dapetin tadi ya dari buku-buku Mbak Masrura ya, ada 3 buku umroh dan juga 3 buku Akso ya dari Mbak Masrura. Boleh di-share di kolom chat ya teman-teman, gimana sih kesan pesan teman-teman belajar malam hari ini bareng Mbak Masrura di hari kedua event Indonesia Entrepreneur Gathering. Oke, Kak Salwa tunggu ya buat teman-teman yang nanti bakal dapetin 3 buku, berarti satu buku satu orang satu buku ya. Sampai kelilap nih. Jadi akan ada 3 buku umroh dan juga 3 buku Akso dari Mbak Masrura Ramijal. Dan juga nanti untuk teman-teman yang udah kepo gimana sih caranya bisa ikutan bisnis tour and travel umroh, itu nanti Kak Salwa bakal share link-nya di grup IEG 1 dan juga IEG 2. Oke, oke. Nah, nanti Kak Salwa bakal pilih dan akan umumin ya di grup, termasuk buku 2 buku kemarin yang Mbak Mamuri kasih. Masya Allah. Oke, wait ya.
Loh, ya kok ini nggak ada ya? Masya Allah. Siap, teman-teman makasih banyak juga untuk teman-teman semua yang udah hadir malam hari ini. Sampai ketemu lagi di hari ketiga Indonesia Entrepreneur Gathering. Kita bakal belajar, masih rahasia ya. Di hari ketiga bakal ada siapa, nanti Kak Salwa bakal share di grup, insya Allah di hari Jumat, 2 hari sebelum kelasnya dimulai. Terima kasih banyak teman-teman, sehat-sehat terus. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak semua pemateri-pemateri kita. Kemarin di hari pertama ada Mamuri Handayani, di hari kedua ada Mbak Masrur Marijal. Semoga teman-teman juga segera dipanggil Allah untuk bisa berkunjung ke rumahnya di Baitullah. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillah malam hari ini sudah selesai event Indonesia Entrepreneur Gathering di hari kedua. Sampai ketemu sama Kak Salwa dan juga tim dari Indonesia Entrepreneur Gathering di hari ketiga. Kita bakal sharing dengan pemateri-pemateri hebat lainnya. Kalau misalkan ada pertanyaan dan misalkan record itu, nanti bakal Kak Salwa share di grup IAG 1 dan juga IAG 2. Sehat-sehat terus teman-teman. Sampai ketemu lagi. Insya Allah di hari Senin ya teman-teman. Untuk minggu depan kita jadwalnya hanya hari Senin saja. Nah, jadi untuk Indonesia Entrepreneur Gathering ini jadwalnya nggak tiap hari, tapi per minggu 2 kali atau 1 kali. Jadi teman-teman bisa praktekin, bisa ngurus bisnis juga lebih enak lagi, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi di hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Salwa izin umumkan pemenang bukunya besok ya. Dadah.